Selamat malam semuanya. Mulai Sabtu ini dan 4 kali pertemuan, saya akan mencoba memaparkan katakan ide-ide pokok dari Nietzsche yang intinya nanti akan tampak dalam pertemuan kedua, yaitu soal kehendak dan kebutuhan untuk percaya. Jadi saya kira poin inti yang ingin saya sampaikan adalah itu. Hanya nanti pemahaman hari ini mengenai kisah seorang penulis soliter Nietzsche, kemudian tentu saja kematian Tuhan dan Ubermensch, itu saya kira akan secara erat berkaitan dengan tesis utama tentang kebutuhan untuk percaya. Hari ini saya sudah membagikan paper yang cukup tebal. Tadi kalau Mas Guntur bilang saya penulis yang rajin, sebetulnya enggak juga begitu ya. Ini hanya saya kopikan dari bagian buku saya yang sudah tidak bisa ditemukan lagi, mohon maaf. Gaya Filsafat Nietzsche, terbit tahun 2004 ya. Waktu itu saya tulis ketika saya selesai studi master di Paris, saya pulang ke sini, saya mengajar lalu saya menuliskan ini. Sebetulnya sudah harus diperbaharui karena saya sudah mengajarkan lagi, ada beberapa ide baru tapi belum sempat. Jadi mungkin nanti suatu ketika akan diperbaharui. Jadi teman-teman akan punya katakan secara inti isi dari buku ini. Memang kalau dijual hanya 30.000, sekarang harus bayar 200.000, memang tidak cocok ya. Tapi moga-moga karena diterangkan langsung oleh penulisnya menjadi lebih cocok gitu ya. Saya mulai pembicaraan hari ini riwayat hidup manusia Nietzsche yang soliter. Soliter artinya orang yang penyendiri, orang yang bergulat dengan kesendiriannya, ya, dengan kedalaman yang dia alami, dan bagaimana ini mempengaruhi gaya-gaya tulisannya, termasuk juga pemikiran-pemikirannya. Dalam kata pengantar buku Pengetahuan yang Mengasyikkan, La Gaya Scienza, tulisan Nietzsche, saya singkat di situ GS, Nietzsche mengawali kata pengantarnya demikian: tak diragukan lagi, sebetulnya buku ini membutuhkan lebih dari satu kata pengantar. Toh keraguan-raguan tetap ada. Apakah lewat beberapa kata pengantar, seseorang yang tidak pernah mengalami sesuatu yang mirip bisa dibuat akrab dengan pengalaman yang menjadi prasyarat terbitnya buku ini? Si penulis Nietzsche mengklaim bahwa bukunya tidak sembarangan, buku Gaya Scienza yang dia tulis. Buku itu mengalir keluar dari sebuah pengalaman khas. Bisa diraba bahwa bagi Nietzsche pengalamannya itu begitu pribadi, khas, sehingga satu kata pengantar tidak akan pernah bisa mengatakannya. Sulit dikatakan apa yang dia alami itu dalam satu pengantar. Bila aku saja tidak bisa mengatakannya secara tuntas, apakah mungkin lalu orang lain juga bisa memahaminya? Itulah tanda tanya besar Nietzsche kepada kita. Bila demikian halnya, mungkin kita sekarang bisa paham mengapa Nietzsche dikenal sebagai pemikir yang justru tidak mau ditiru, justru tidak mau diikuti. Kebanyakan pemikir senang kalau punya pengikut, tetapi Nietzsche justru kebalikannya. Saya kutipkan di situ dari Gaya Scienza, buku ketiga, paragraf 255. Nietzsche mengingatkan para peniru seperti ini. Harus omong apa ya? Kau tidak ingin seorang peniru. Saya sama sekali tidak mau menjadi contoh untuk ditiru. Saya ingin agar setiap orang menjadi contoh untuk dirinya sendiri, persis seperti yang saya buat. Di tempat lain, dalam olok-olok kelicikan dan dendam, jadi gaya tulisan Nietzsche banyak yang hanya kutipan-kutipan singkat begitu ya, kayak semacam petuah-petuah, kayak semacam maksim-maksim gitu ya, yang disebut sebagai gaya aforistik ya, aforisme, ungkapan-ungkapan pendek yang harus dipahami. Dalam aforisme yang lain di Gaya Scienza paragraf 7, bagian olok-olok kelicikan dan dendam, Nietzsche menulis vademecum vadetecum, bahasa Latin ya, pergi bersamaku, pergi bersamamu. Gaya dan bahasaku merayumu. Apa? Kamu mau mengikuti aku langkah demi langkah. Lebih baik perhatikanlah dirimu sendiri.
Dan dengan cara begitu, kamu akan mengikutiku. Tapi Nietzsche dengan jelas memperingatkan, dengan pelan-pelan. Di situ subjek Nietzsche menunjukkan dirinya dengan pengalaman personalnya yang tampak di balik tulisan-tulisannya. Kedua, fakta ini juga memberitahu kepada kita bahwa pengalaman yang inspiratif, pengalaman yang menjadi dasar penulisan buku Nietzsche, adalah pengalaman yang diolah secara pribadi, yang tidak ikut-ikutan, yang tidak dicetakkan secara sewenang-wenang secara eksternal. Dan akhirnya, seberapapun intimnya, dalamnya sebuah pengalaman personal, ia toh selalu menuntut untuk dipahami. Di sini dalam kaitan dengan pengalaman personal yang sebetulnya dalam bayangan saya adalah pengalaman sakit Nietzsche, ya, karena Nietzsche orang yang dalam hidupnya itu dirongrong oleh sakit, ya, dan itu praktis membuat ritme hidup sehari-harinya, praktis juga membatasi, tetapi juga dia hayati, dia refleksikan, ya, sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat personal, sangat unik. Nah, pengalaman personal yang lalu direfleksikan secara personal ini memang lalu menumbuhkan persoalan intersubjektivitas, ya. Karena Nietzsche di satu sisi mengungkapkan bahwa sebuah pengalaman personal itu tak terbagi dan tak terungkapkan, ya. Namun toh, apa yang tak terbagi dan tak terungkapkan ini hendak dia bagikan kepada pembacanya. Ya, jadi satu sisi dia mengatakan ini susah dibagikan, tapi toh itu dia katakan, ya, dia katakan untuk dibagikan kepada kita. Bagaimana menyikapi posisi yang tampak paradoksal ini? Satu tips yang diberikan Nietzsche supaya orang lain bisa memahami bukunya, memahami pengalamannya Nietzsche adalah bahwa kita bisa mengikuti langkah-langkah Nietzschean, meski pelan-pelan, justru ketika kita menjadi diri kita sendiri. Ya, jadi ini yang menarik, ya, bahwa ada semacam unsur sokratik, ya, dalam pemikirannya Nietzsche, bahwa kita bisa menjadi murid seseorang justru ketika kita menjadi diri kita sendiri, bukan dengan menjadi imitator, bukan dengan menjadi peniru. Personalitas pengalaman Nietzsche tidak bisa dipahami dari luar, seolah-olah menjadi pengamat yang membedah korpus Nietzschean. Ia justru bisa dipahami manakala kita sendiri memahami pengalaman kita. Ya, hanya dengan cara begitu kita bisa menangkap resonansi kesamaan, kedekatan ide dengan Nietzsche. Jika para pengikut doktrin Marx mengibarkan diri mereka sebagai kaum Marxis, atau para peneliti Marx menamakan diri mereka Marxolog, ya, apa kira-kira nama untuk pengikut-pengikut Nietzsche? Memang kadang-kadang saya rada ya agak prihatin gitu, ya, ketika ada orang mengatakan dalam sebuah kata pengantar atau dalam sebuah buku, saya adalah seorang Nietzschean, gitu, ya. Saya prihatin karena perasaan Nietzsche tidak butuh pengikut, Nietzsche tidak butuh peniru, begitu, ya. Tidak ada nama lain bagi para pengikut Nietzsche kecuali nama kita sendiri-sendiri. Dalam hal ini Nietzsche sangat menjalankan pepatah kuno yang tertulis di pintu masuk kuil Delphi, Gnoti Seauton, kenalilah dirimu sendiri. Bagi Nietzsche, arti mengenali diri sendiri adalah benar-benar mengenali diri kita sendiri tanpa referensi pada sesuatu yang eksternal atau kudus. Kalau Gnoti Seauton itu dituliskan di depan kuil Delphi untuk mengingatkan orang, ya, kamu masuk ke kuil Apollon, tempat para dewa, maka kenalilah dirimu, kamu hanyalah makhluk mortal, ya. Jangan sok menjadi dewa. Maka bagi Nietzsche, Gnoti Seauton tidak ada referensi apapun pada yang kudus di luar para dewa atau keilahian. Bila masih ada sebuah kesalehan yang dipertahankan Nietzsche, itu tidak ditujukan pada seorang dewa atau sebuah Tuhan, tetapi pada diri kita sendiri. Nietzsche ateis, tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Jadi saya tidak akan membela seolah-olah Nietzsche bukan orang ateis. Nietzsche orang ateis. Namun jangan lupa, Nietzsche juga
bukan hanya mengecam agama, bukan hanya mengecam terutama Kristianisme, Buddhisme, tetapi dia juga akan mengecam kaum Aufklärer, dia akan mengecam kaum komunis di Rusia, pendeknya dia juga mengecam kaum ateis. Jadi dia memang seorang ateis, tetapi dia juga bukan ateis dalam arti yang biasa kita dengarkan itu. Jadi itulah nanti paradoksnya bagaimana kita memahami bahwa di satu sisi Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, tetapi dia juga tidak suka sama orang yang percaya atau beriman pada kematian Tuhan, yaitu kaum ateis. Jadi ini kuncinya ya, bagaimana kita bisa memahami omongan-omongan yang kadang-kadang tampak tidak konsisten begitu. Pengalaman personal Nietzsche menjadi pengalaman yang singular, menjadi khas, unik, satu-satunya. Dan hanya dengan menjadi unik, menjadi satu-satunya, dan menjadi seperti itu, barulah menurut intuisi Nietzsche, komunikasi dimungkinkan. Jika ada sebuah sosialitas hidup bersama, komunikasi, sekarang kita tahu bahwa komunitas yang dibayangkan Nietzsche bukanlah komunitas baik-baikan, sok saling memahami, bisa saling berempati, seolah-olah bisa memahami apa yang dialami orang lain. Bukan seperti itu, melainkan sebuah komunitas orang-orang singular. Antar orang-orang singular ada sebuah saling pemahaman, sebuah kode etik yang melewati norma sosial umum, melewati kode moral umum, melewati aturan bersama, atau nanti dalam bahasanya sebuah komunitas orang singular yang memang melampaui apa itu baik, apa itu jahat, sebagaimana dipahami orang-orang biasa. Sebuah komunitas beyond good and evil, salah satu karya dari Nietzsche. Untuk memahami bagaimana Nietzsche masuk dalam katakan posisi-posisi seperti itu, baik kalau kita lihat riwayat hidup, pengalaman personal dari seorang Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Rocken, Saxon, Prusia tahun 1844, dan nanti dia akan meninggal sakit gila begitu ya pada tahun 1900 ya. Jadi umur 56 tahun dia meninggal, dan perlu diketahui 10 tahun sebelum meninggal praktis dia ada dalam kegelapan kegilaan ya, berarti usia efektif dia hanya sampai 46 tahun ya, ketika dia menulis karya-karyanya yang luar biasa Zarathustra itu. Nietzsche berasal dari keluarga pendeta Protestan Kristen. Ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran. Kakek buyut maupun kakeknya juga berasal dari kalangan pendeta. Dan pada usia 5 tahun ayahnya sudah meninggal. Jadi kalau dilacak ke nenek moyang memang beberapa dari kakek-kakek itu meninggal usia muda. Kemudian dia akan hidup dalam lingkungan wanita bersama ibunya, bersama kakak perempuan dari ibunya, dan bersama adiknya Elisabeth Forster Nietzsche. Jadi dia hidup dibesarkan dalam lingkungan wanita. Kemudian usia 14 tahun dia masuk gimnasium, sekolah SMU. Di situ dia mulai hidup dalam ritme yang ketat, asrama ya, semacam kalau Anda pernah mendengar kata seminari ya. Seminari itu tempat pendidikan calon pastor atau calon pendeta, dengan jadwal yang sangat ketat ya, dari pagi sampai malam semua diatur, dan dengan orientasi tentu saja pendidikan klasik ya, Yunani Romawi. Pada usia 20 tahun mengikuti tradisi keluarga, Nietzsche kuliah teologi, karena dari keluarga pendeta tentu saja diharapkan meneruskan profesi keluarga menjadi pendeta juga. Namun dia hanya bertahan setahun di Fakultas Teologi, kemudian dia keluar. Dia menemukan merasa tidak cocok ya dengan jalan hidup itu, dan dia akan mulai belajar filologi. Apa itu filologi? Filologi adalah ilmu mengenai bahasa-bahasa klasik ya. Ibrani, Yunani, Latin, dan Nietzsche tentu saja akan masuk ke filologi Yunani klasik. Jadi dari profesinya, dari katakan
keahliannya, Nietzsche adalah seorang doktor filologi. Sesuatu yang untuk kita para filsuf menakutkan ya, istilah filolog itu ya, karena misalnya saya mengerjakan filsafat Yunani, tapi kalau saya bertemu dengan seorang filolog Yunani, saya selalu ketakutan karena dia tahu persis teks-teks Yunani begitu ya, variasinya bagaimana, pembentukannya bagaimana, bahasanya bagaimana ya. Jadi Nietzsche hidup di alam itu, dia dididik, dibesarkan dalam profesi yang sangat rigor, sangat ketat dalam filologi Yunani. Saya kira ini penting diingat ya, penting diingat-ingat karena persis gaya tulisan Nietzsche justru sepertinya serampangan, beling ya kalau orang Jawa bilang, nakal begitu ya, tidak terstruktur begitu ya, dan tampaknya nembak sana nembak sini tanpa koherensi yang jelas. Dari latar belakang serius ini kita bisa menilai bahwa sebetulnya ada sesuatu yang serius juga yang mau diungkapkan oleh Nietzsche. Pada periode belajar filologi di Leipzig inilah dia mulai bertemu dengan karya-karya Schopenhauer tentang dunia sebagai kehendak dan representasi, dan dia akan terpengaruh ya oleh karya filosofis itu. Dia mulai berkenalan juga dengan Richard Wagner, seorang komponis besar dari Jerman, yang pada awalnya Nietzsche kagum, Nietzsche melihat bahwa dalam diri karya-karya Wagner ini ada pembaharuan roh Jerman, tetapi nanti pada gilirannya juga Nietzsche akan kecewa dengan Wagner dan meninggalkan Wagner. Itulah periode hidup pertama Nietzsche dari tahun 1844 sampai 1868 ya, sampai usia 24 tahun ketika dia belajar di gimnasium, kemudian di universitas, sampai dia menyelesaikan disertasinya dan belum menjadi doktor, dia sudah diangkat jadi profesor filologi di Basel ya. Ini menunjukkan bahwa dia memang bukan orang sembarangan ya. Dia sangat rigor, sangat tajam dalam analisis-analisisnya tentang penulis-penulis Yunani. Dua figur penting yang ditemui Nietzsche pada periode selanjutnya, yaitu periode universiter. Jadi biasanya setelah orang belajar menjadi doktor, kalau setelah jadi doktor ya kemudian mengajar di kampus ya, di universitas, maka saya sebut periode universiter. Pada saat inilah dia akan bertemu dengan figur seperti Jacob Burckhardt dan Franz Overbeck. Jacob Burckhardt adalah ahli sejarah, ahli kebudayaan Yunani. Dialah ahli sejarah yang menganggap serius fenomen Dionysos dalam sejarah Yunani. Ya. Ini juga akan menjadi inspirasi untuk karya-karya awal Nietzsche tentang lahirnya tragedi, dan nanti sampai akhirnya di mana Nietzsche banyak berbicara mengenai Dionysos. Dionysos adalah seorang dewa yang diintrodusir ke dalam panteon Yunani. Jadi Dionysos bukanlah dewa asli orang-orang Athena, tetapi dewa dari luar yang kemudian dibawa, dan menurut kajian-kajian sastra Yunani, katanya introduksi dewa Dionysos inilah yang memulai munculnya tragedi, Attik, tragedi di Yunani. Jadi Nietzsche akan menggunakan intuisi ini untuk karya-karyanya dalam analisisnya tentang tragedi, dan nanti Dionysos menjadi figur semacam Tuhan dalam tanda kutip ya, Tuhan dalam tanda kutip yang dia nanti-nantikan. Dia bertemu dengan Franz Overbeck, salah seorang spesialis Kristianisme purba. Itu makanya Nietzsche juga membuat analisis-analisis yang cukup tajam mengenai fenomen Kristianisme. Selama tahun di Basel ini, Nietzsche akan berhubungan erat dengan Richard Wagner, dengan Cosima von Bülow, putri dari Liszt. Liszt adalah seorang komposer juga terkenal dari Jerman. Meskipun nanti, seperti saya katakan tadi, hubungannya akan memburuk. Pada tahun-tahun ini dia mulai menulis beberapa konferensi sebagai seorang filolog, drama musikal Yunani, Sokrates dan tragedi, dan dia juga menulis visi Dionisiak atas dunia. Dan pada tahun 1872 sebagai profesor filologi, dia akan mengeluarkan buku yang akan membuat komunitas filologi marah, yaitu Lahirnya Tragedi, The Birth of Tragedy. Ada orang muda yang juga pandai dalam filologi, saya kira lebih pandai dari Nietzsche ya untuk urusan filologi, namanya Ulrich von Wilamowitz Moellendorff. Dia yang akan menelanjangi semua kesalahan analisis filologi Nietzsche tentang Dionysos.
Maka dia mempersilahkan supaya Nietzsche meninggalkan kursi kepengajarannya di Basel karena dia menulis buku yang dianggap tidak bertanggung jawab. Jadi buku ini akan membuat gelombang begitu ya. Nietzsche akan mulai banyak diprotes karena tulisannya terlalu banyak filosofisnya daripada filologinya. Ya, jadi ini kan selalu repot ya begitu ya. Kalau kita ahli sejarah, kita menulis sejarah, tetapi intuisi mistisnya atau intuisi filosofisnya terlalu dalam, ya ahli sejarah akan marah-marah gitu ya. Ini kamu nulis apa sih gitu ya. Selain buku yang menghebohkan tentang lahirnya tragedi, Nietzsche juga mulai menerbitkan beberapa tulisan mengenai pertimbangan-pertimbangan tidak aktual tentang David Strauss, tentang kegunaan dan kerugian sejarah bagi kehidupan gitu ya. Dan nanti pada tahun 1875 kondisi kesehatan Nietzsche akan makin memburuk. Terpaksa dia akan sering absen, tidak bisa memberi kuliah karena sakit kepala yang hebat. Dia selalu mengalami itu dan itu akan dialami sampai akhir hidupnya ya. Diserang oleh sakit kepala yang hebat, semacam buta temporer dan kemudian tentu saja gejala-gejala mau pingsan. Ia akan segera menghentikan kuliah-kuliahnya lalu mundur dari kursi kepengajaran dan mulai hidup mengembara. Sebuah pengembaraan yang nanti akan berakhir pada bulan Januari 1889. Dia meninggal 1900 ya. Jadi 10 tahun sebelumnya. 1889 ketika dia kolaps di Torino. Jadi praktis sejak dia minta cuti keluar dari universitas 1877, Nietzsche akan berpindah-pindah tempat. Nietzsche akan menyesuaikan dirinya dengan kenyamanan suhu udara. Manakala musim dingin di Swiss, itu kan daerah utara ya, terlalu menggigit, dia akan pergi ke selatan. Ke daerah Nice di Prancis, atau ke Italia, ke Venezia. Dan manakala di selatan musim panas terlalu panas ya, karena Italia itu kan daerah selatan itu kan kalau panas bisa sampai 40, 41 ya. Maka dia akan menghindari, dia akan pergi ke utara, ke daerah Swiss yang kalau musim panas tentu lebih sejuk. Nietzsche mulai menerbitkan bagian-bagian pertama dari karyanya Human to Human ya, manusiawi terlalu manusiawi. Pada saat ini juga dia akan mulai putus persahabatan dengan Wagner, putus dengan gaya seni, gaya musik Jerman, karena dia akan lebih menikmati gaya troubadour, musik-musiknya Carmen Bizet dari Prancis. Sakit berat yang dirasakan, sakit kepala, sakit di mata, muntah, mau pingsan ya, membuat Nietzsche mengakhiri karya universiternya dan 1879 sampai 1889 selama 10 tahun dia akan menjalani periode hidup mengembara, berpindah-pindah sendirian. Demi kesehatannya, Nietzsche harus mencari iklim yang ramah untuk kesehatannya. Dia akan berpindah-pindah. Kita berhadapan dengan fakta penting pengalaman singular manusia Nietzsche, yaitu penyakit. Sejak 1879, Nietzsche bergulat dengan penyakit dan harus hidup nomaden. Dan bisa dibayangkan bagaimana pengalaman bertubuh sakit ini akhirnya membentuk sudut pandang pemikiran Nietzsche secara khas. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa pengalaman sebagai orang sakit membuat Nietzsche mampu melihat secara lain apa itu kesehatan dan kesakitan. Kalau Anda pernah sakit, ya, sakit yang serius ya, bukan hanya sakit masuk angin ya. Anda harus terkurung di rumah ya, tidak bisa melakukan aktivitas yang normal, lalu Anda, kalau itu Anda refleksikan ya, lalu Anda mempunyai sudut pandang lain mengenai apa itu hidup sehat, apa itu tubuh ya, apa itu sosialitas ya. Cara pandang kita menjadi berubah. Pengalaman berhadapan dengan hidupnya yang diwarnai pasang surut kesehatan, menghadapinya dengan seluruh keseriusan filosofis, sebagaimana tampak dalam kata pengantar di Gaia Scienza, itulah yang membuat Nietzsche memiliki perilaku hati-hati, selalu mengambil jarak dan memiliki cara berpikir yang khas. Selain itu, secara fisik, ya, tulisan-tulisan Nietzsche juga akan makin menunjukkan kecenderungannya yang bersifat fragmentaris, terpisah-pisah, bukan lagi sebuah traktat filosofis yang sistematik,
Jadi kalau kita melihat karya-karya awal tentang Dionysos, tentang tragedi, itu kita membaca enak, karena bukunya dari awal sampai belakang itu seperti buku ya. Tapi nanti makin lama di periode-periode ini, buku yang kita hadapi itu buku-buku yang aforistik, ya, hanya kutipan-kutipan singkat, ungkapan-ungkapan singkat yang tidak terstruktur. Saya kira ini sangat jelas bisa dipahami karena Nietzsche jauh dari bibliotek. Nietzsche jauh dari, dia tidak bisa berlama-lama duduk. Ya, karena nanti akan segera sakit kepala. Jadi seringkali dalam waktu berjalan-jalan, dalam pengembaraan itulah dia memiliki insight-insight ya, pikiran-pikiran, dan itu dia catat dalam kertas-kertas kecil begitu ya. Yang lalu nanti dia kumpulkan dan ketika kesehatannya enak ya, badannya enak akan dia tuliskan. Periode ketiga ini, periode pengembaraan ini adalah periode yang sangat subur. Nietzsche justru mengeluarkan banyak tulisan ya, opini-opini dan ucapan-ucapan campur aduk, si pengembara dan bayangannya, dan juga buku kedua, Human to Human, manusiawi terlalu manusiawi. Dalam salah satu surat yang dia tulis 1880 untuk menunjukkan beratnya rasa sakit, beratnya pengalaman yang dia tanggung, Nietzsche menulis demikian. Hidupku merupakan beban yang mengerikan. Sejak lama saya tidak akan menanggungnya. Seandainya penderitaan dan rasa sia-sia yang nyaris absolut ini tidak membantu saya untuk mencari dan bereksperimen secara kaya dalam hal rohani dan moral. Pada periode ini, dia akan menuliskan bukunya yang menjadi objek khas dari buku gaya filsafat Nietzsche ini, yaitu Die Fröhliche Wissenschaft. Saya terjemahkan ya, gaya siensa, saya terjemahkan pengetahuan yang mengasyikkan. Dalam bahasa Prancis, Gai Savoir. Di buku inilah yang dia terbitkan dalam periode pengembaraan ini, tema-tema besar Nietzschean seperti Zarathustra, kematian Tuhan, Übermensch, ya, manusia yang melampaui, kehendak kuasa, kekembalian abadi yang sama bisa ditemukan. Pada periode ini juga Nietzsche mulai menuliskan buku pertama, Also sprach Zarathustra, demikian Zarathustra bersabda. Dia juga menulis sebuah karya yang gagal dia terbitkan selama dia masih sehat. Sebuah karya yang ingin dia juduli dengan nama Kepolosan Menjadi Pedoman untuk Melampaui Moral. Sebuah proyek buku yang gagal, yang nantinya terbit, tetapi diterbitkan setelah kematian Nietzsche. Nah, siapa yang menerbitkan? Adiknya, ya, Elisabeth Förster Nietzsche. Adiknya ini yang akan menerbitkan rencana buku tadi itu, lalu diberi judul Kehendak Kuasa, The Will to Power. Sebuah buku yang lalu menjadi terkenal karena kemudian dipakai oleh rejim Nazi. Ya, untuk menjustifikasi ideologi mereka. Menjadi skandal karena buku ini bukan Nietzsche sendiri yang menerbitkan, diberi judul lain, dan bukan hanya itu, sama Elisabeth Förster Nietzsche akan ditambahi banyak tulisan-tulisannya sendiri. Jadi bukan hanya diedit ya, bukan hanya dipotong sana sini, tapi juga akan ditambah-tambahi oleh Elisabeth Förster Nietzsche. Jadi Elisabeth, adiknya Nietzsche ini, dia suaminya Bernhard Förster adalah seorang antisemit, ya, seorang Nazi. Maka Elisabeth juga yang berkepentingan setelah adiknya meninggal supaya karya-karya Nietzsche, adiknya ini semacam menjadi terkenal begitu ya. Dia akan mengundang Hitler datang ke rumahnya di Weimar. Adiknya inilah yang secara umum akan dikatakan sebagai orang yang memfalsifikasi, memalsukan banyak ide-ide Nietzsche, menambah-nambah ide Nietzsche, sehingga lalu muncul tafsir-tafsir berat seolah-olah Nietzsche adalah pendahulu Nazi. Saat ini saya kira tidak ada problem dengan itu, karena secara tekstual Mazzino Montinari dan Giorgio Colli, dua peneliti dari Italia, sudah berhasil mengedisi secara sangat bagus teks-teks Nietzsche, sehingga kita tahu mana yang betul-betul tulisannya Nietzsche dan mana yang sebetulnya hanya tambah-tambahan dari
Elizabeth Foster Nietzsche. Maka saya anjurkan kalau Anda mau mencari buku Will to Power misalnya ya, carilah yang sudah diedisi oleh Mazzino Montinari dan Giorgio Colli. Karena pada teks mereka itulah bisa kita temukan tulisan Nietzsche yang bisa kita andalkan. Kejadian lain yang juga menarik untuk dicermati, selain dia mulai terputus-putus persahabatannya dengan beberapa teman, adalah pertemuan Nietzsche dengan Lou Andreas Salome, seorang gadis remaja cantik dari Rusia. Sayang saya lupa membawa fotonya begitu ya. Kalau Anda melihat fotonya lalu Anda bisa paham gitu ya. Nietzsche bertemu dengan Lou Andreas Salome dan Nietzsche jatuh cinta, melamarnya. 2 kali dia mencoba melamar dan ditolak. Jadi ini juga menunjukkan salah satu karakter dari hidup afektif Nietzsche yang bisa kita bilang tidak beruntung gitu ya. Lou Andreas Salome inilah yang kemudian sebagai gadis muda setelah kenal Nietzsche dari Roma, dia akan pergi ke Wina bertemu dengan tokoh terkenal lainnya bernama Sigmund Freud. Dia yang akan menjadi salah satu muridnya Sigmund Freud. Maka menarik juga bagaimana keterkaitan antara Nietzsche dengan Sigmund Freud. Saya tentu tidak bicara mengenai siapa mempengaruhi siapa begitu ya. Tapi dari figur Lou Andreas Salome ini yang dari Nietzsche lalu pindah ke Freud, mungkin bisa ditelaah, bisa diteliti. Setahun setelah muncul buku-buku seperti kayak Gaya Scienza, kemudian juga Beyond Good and Evil ya, melampaui baik dan jahat. Pada periode mengembara ini, toh Nietzsche akan mengeluarkan satu buku yang sistematis ya, yang berjudul Genealogi Moral. Ya, jadi kalau kita membaca buku ini juga kita akan cukup terkesan dengan keutuhan gaya, keutuhan pembahasan dari depan sampai belakang. Jadi tahun 1888, 1 tahun sebelum Nietzsche kolaps gila, adalah tahun terakhir hidup aktif Nietzsche ya, menjadi saksi bagi kesuburan yang mengejutkan, yang meledak dari kreativitasnya. Dia akan menulis tentang kasus Wagner, dia akan menerbitkan The Twilight of Idols, Senjakala Berhala-Berhala. Dia juga akan menuliskan, meskipun nanti tidak akan diterbitkan ketika dia masih sadar, yaitu Antikhrist dan Ecce Homo, inilah manusia. Bersama dengan teks yang tadi itu, kumpulan teks yang kemudian diterbitkan oleh adiknya Elizabeth Foster Nietzsche. Kemudian terjadilah apa yang menjadi pengetahuan umum tentang Nietzsche. Di Torino, Italia Utara, dia jatuh dalam kegelapan sakit yang parah tanpa pernah pulih lagi. Hal ini terjadi kemungkinan tanggal 7 Januari 1889. Anekdot populer mengatakan bahwa saat Nietzsche mulai masuk dalam kegilaan, dia pergi ke lapangan di Torino, dia memeluk erat-erat seekor kuda, mencoba membelanya dari lecutan kusir kuda. Inilah krisis terakhir kegilaan yang tidak akan meninggalkan Nietzsche sampai nanti dia mati 10 tahun kemudian, pada tahun 1900, di bawah perlindungan, di bawah pemeliharaan pertama dari ibunya dan kemudian dari adiknya Elizabeth Foster Nietzsche. Nietzsche akan meninggal 25 Agustus 1900 dengan diagnosis meninggal karena pneumonia, karena paru-paru basah. Apa penyebab kegilaan Nietzsche? Dikatakan bahwa Nietzsche ketika meninggal, analisis dari dokter, testamen dari dokter mengatakan bahwa dia dilanda semacam kelumpuhan general. Jadi tidak dikatakan meninggal karena gila, tetapi lebih semacam paralisi total. Apa artinya dari diagnosis yang tidak jelas seperti ini? Pendapat pertama mengatakan bahwa istilah kelumpuhan general itu sebetulnya merujuk pada penyakit sifilis. Ya, yang gejala-gejalanya kita tahu, pusing, ya, nyaris buta, pingsan, muntah-muntah, begitu ya. Kemungkinan besar Nietzsche mendapatkan sifilis pada saat dia menjadi mahasiswa di Leipzig. Ya. Setelah dia keluar dari Fakultas Teologi, lalu dia belajar filologi.
hidup bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya dan katanya dia pernah pergi ke rumah pelacuran. Infeksi yang tidak diobati ini lalu berkembang selama 20 tahun sehingga mencapai tahap tersier, ya. Maka yang diidap oleh Nietzsche sebetulnya adalah sifilis saraf, meningoencefalit, yang pada tahap awalnya tampak dalam gejala sakit kepala dan sakit mata yang muncul dan hilang. Dan Nietzsche memang mulai kena problem sakit kepala sejak 1865 ketika dia mahasiswa. Makin lama makin parah sehingga dia meninggalkan kursi keprofesoran dan akhirnya definitif jatuh gila. Pendapat kedua mengatakan bahwa istilah kelumpuhan general itu tidak ada kaitannya dengan sifilis. Itu hanyalah ungkapan medis untuk mengatakan penyakit saraf biasa. Mengapa? Karena menurut pendapat ini, karena Nietzsche tidak pernah mengatakan bahwa dia kena sakit sifilis. Nietzsche baru mengatakan dia kena sakit sifilis itu ketika dia sudah sakit dan ada di rumah sakit jiwa di Iena. Di mana di rumah sakit jiwa itu Nietzsche mengatakan bahwa dia saya baru kena sifilis di sini, begitu ya. Posisi ini mau mengatakan bahwa tidak ada jejak kegilaan dalam karya-karya Nietzsche. Jadi semacam pendapat ini mau membersihkan Nietzsche dari soal-soal sifilis tadi itu. Dan mendasarkannya pada pengakuan Nietzsche sendiri, yang pengakuan yang tentu saja tidak cukup, ya, karena saat itu dia bukan hanya bilang saya baru kena sifilis di sini, tapi dia juga mengaku aku adalah Yesus Kristus, aku adalah Dionysos, aku adalah macam-macam begitu, ya. Namanya juga sudah gila. Perlukah menolak secara total teori sifilis ini demi membersihkan nama Nietzsche? Seandainya tanpa penolakan seperti ini pun, karya Nietzsche tetap bisa dibaca sebagai karya orang sehat. Senada dengan upaya membersihkan Nietzsche dari kekotoran penyakit ini adalah upaya-upaya yang dibuat oleh Elisabeth Forster Nietzsche, adik perempuannya. Adiknya ini memberikan kesaksian bahwa sakit Nietzsche ini sebetulnya lebih akibat konsumsi obat tidur yang terlalu banyak. Secara misterius, Elisabeth mengisahkan bahwa Nietzsche menjadi begitu akibat menelan terlalu banyak obat penenang dari Jawa. Jadi istilahnya seperti itu gitu, ya. Obat penenang dari Jawa. Yang katanya diberikan seorang Belanda kepada Nietzsche. Bisa dipahami, ya, ini kan zaman-zaman kolonialisme kan waktu itu kan. Jadi banyak orang Belanda yang berlalu lalang dari Nusantara ke Eropa. Rupanya ada kepentingan pribadi Elisabeth sendiri di balik upaya-upayanya untuk memelihara image Nietzsche, ya, sebagai seorang piccolo santo, sebagai seorang orang suci yang jinak, yang murni, yang polos. Karena tentu saja Elisabeth ingin, ya, bahwa Nietzsche yang saat itu sedang dia promosikan, adiknya sudah meninggal ini, menjadi tokoh sentral dalam kemunculan Jerman baru di bawah Hitler. Sementara pendapat ketiga berusaha menyelidiki sejarah keluarga Nietzsche. Jadi kegilaan itu ada yang bilang sifilis, ada yang bilang ini kebanyakan obat tidur, begitu, ya. Tapi yang ketiga akan mengatakan sebetulnya ini berkaitan dengan sejarah keluarga Nietzsche, ya, di mana ayahnya meninggal usia muda, kakeknya juga ada yang meninggal usia muda. Kasus lemahnya otak ini memang banyak diamati terjadi pada keluarga-keluarga orang jenius, ya, yang melahirkan para filsuf dan para penyair yang biasanya pada saat itu berasal dari kalangan para pendeta. Dan perlu diketahui bahwa buyut, kakek, serta ayah Nietzsche adalah pendeta. Dan keluarga pendeta di Jerman dikenal sebagai keluarga yang sangat tertutup. Artinya mereka mempraktekkan perkawinan antar mereka sendiri, ya, antar keluarga. Dengan demikian degenerasi keturunan mudah terjadi, dan itu yang menjelaskan mengapa lalu ada penyakit warisan lemah otak itu yang membuat Nietzsche meninggal. Dari tiga pendapat di atas, saya cenderung mengikuti uraiannya dari Pia Daniela Walsh, yang mengkonfirmasi bahwa pendapat pertamalah, ya, yang atas dasar analisis medis dan catatan rumah sakit menyatakan bahwa memang penyakit sifilis yang menjadi penyebab kegilaan Nietzsche. Dan sekali lagi dengan mengatakan begini bukan maksud saya sama sekali untuk mengatakan kalau begitu tidak perlu kita baca, ya. Sama seperti Foucault, dia meninggal karena penyakit AIDS, ya.
Tidak berarti lalu kalau kita pegang bukunya lalu kita ketularan begitu ya. Saya kira tidak ada hubungannya. Jean-Jacques Rousseau yang yang menulis buku pendidikan begitu bagus, kita tahu dia tidak pernah menikah, ya dia kawin tentu saja ya. Dia punya anak 5, semuanya dia masukkan ke panti asuhan. Karena dia tidak mau ribet-ribet mendidik anak gitu ya. Karl Marx kita tahu seorang teoretisi ekonomi yang luar biasa, dia sampai harus jual-jual kursi, jual-jual meja untuk menghidupi keluarganya. Bukan berarti bahwa dengan itu semua lalu buku mereka tidak perlu dibaca ya. Saya kira kita mesti bisa melepaskan dari itu ya. Menilik secara umum perjalanan hidup Nietzsche, kita bisa melihat bahwa hidupnya ditandai dengan keterputusan relasi. Itulah ciri umum yang bisa ditarik dari pengalaman Nietzsche. Ia hidup dari satu perpisahan ke perpisahan lainnya. Tanah tempat ia berpijak tidak pernah stabil. Keterputusan paling mengerikan tentu saja adalah kegilaan yang menjadi akhir dari hidupnya. Hidup sehat, vitalitas, cerahnya tengah hari, semua itu terputus secara radikal oleh kegelapan sudut, sakit gila, tempat Nietzsche mengakhiri hidupnya. Pertama, Nietzsche berpisah dari iman Kristianinya. Kita tahu bahwa Nietzsche kecil dididik secara sangat saleh, bahkan hendak melanjutkan profesi keluarga menjadi pendeta. Namun kita tahu bahwa akhirnya dia akan memutuskan diri dari Kristianisme, bahkan dia akan melakukan perang terus-menerus ya, tanpa henti melawan Kristianisme. Kristianisme bersama Sokratisme adalah dua musuh besar Nietzsche yang dia anggap sebagai sumber dekadensi Eropa. Kedua, dia putus hubungan dengan universitas. Sebagai intelektual universiter, Nietzsche memisahkan diri dari komunitas filolog. Ya, cara-cara dia menganalisis, cara dia mengajar, cara dia membahas tidak diterima oleh komunitas filologi. Pendapat-pendapatnya terlalu filosofis untuk tuntutan ketat sebuah metode filologi. Bidang ini memang nanti akan dia tinggalkan, filologi. Dia tidak menjadi dosen lagi. Meski filologi bukan lagi menjadi perhatian, gaya dan pilihan kata Nietzsche tetap akan menunjukkan jati dirinya sebagai pengguna kata yang serius. Tak salah bila bersama Goethe, Nietzsche dianggap sebagai orang yang berhasil menaikkan derajat bangsa Jerman. Ya, bahasa Jerman, maaf. Bahasa Jerman yang sering dikatakan sebagai bahasanya kuda, begitu ya. Berkat Goethe dan berkat Nietzsche itu menjadi bahasa yang indah dan menyampaikan hal-hal yang subtil, yang tajam gitu ya, dengan cara jenaka. Sesuatu yang tentu tidak terbayangkan ya kalau kita membaca Hegel atau membaca Heidegger begitu ya. Bagaimana bahasa itu bisa menjadi demikian menarik. Ketiga, kesehatannya yang terputus-putus memisahkan dia dari normalitas keseharian dan akhirnya akan memutuskan dirinya secara definitif dari dunia ini. Kesehatan yang rentan, yang tidak bisa menjadi jaminan pasti untuk aktivitas normal seorang profesor universitas, akhirnya membuat Nietzsche harus keluar dari universitas, keluar dari kebiasaan para penulis universitas, menjadi pemikir pengembara, menulis secara aforistik tanpa tempat duduk pasti dan tanpa referensi bibliotek. Gaya filsafatnya menjadi sama sekali tidak universiter. Ada saat di mana dia menulis dengan runut dan terstruktur, namun sebagian besar tulisannya akan bergaya aforistik, ya, aforisme, ungkapan-ungkapan pendek. Gaya yang sama sekali tidak Jerman, gaya yang lebih nakal, bersyair, gaya troubadour, gaya beling, menghindari sistematisasi yang kaku. Keterputusan Nietzsche dengan gaya Jerman bukan hanya di situ, karena dia juga akan meninggalkan kewarganegaraan Prusianya. Sampai mati dia mengaku diri sebagai orang tanpa tanah air. Karena alasan kesehatan pula Nietzsche harus putus dengan normalitas kehidupan sehari-hari. Dia harus hidup dengan diet, pola makan, pengaturan iklim yang memaksa Nietzsche ya harus berjalan ke sana kemari, ke utara ke selatan secara periodik. Dan keempat tentu saja keterputusan dalam hidup afektif. Ya, dia bukan hanya berpisah dengan Franz Overbeck, tetapi dia juga akan berpisah dengan Wagner, dengan Cosima, dengan David Strauss, dengan Paul Rée, dengan Erwin Roth,
dengan Lou Andreas Salome, dan bahkan dia juga akan banyak bertengkar dengan adiknya sendiri, Elizabeth, adiknya yang orientasinya terlalu antisemit, terlalu dekat dengan Hitler. Ada hubungan yang erat antara keterputusan dalam 4 tingkat di atas dengan hidup soliter sebagai pengembara yang dijalani Nietzsche. Nietzsche menjadi penyendiri. Ketika pengalaman hidup di atas menjadi bahan dasar pengolahan pemikiran, maka lahirlah sebuah filsafat khas seorang manusia Nietzsche. Yang menonjol segera bisa dilihat adalah bentuk ungkapan tulisannya yang sebagian besar bersifat aforistik, tampak terpecah-pecah tanpa relasi satu dengan lainnya. Sehingga kalau kita membaca Nietzsche, misalnya gaya Scienza, pengetahuan yang mengasihkan itu, lalu kita semacam bingung begitu ya, baca ini kok ngomong ini, ngomong itu, cetusan ini, cetusan itu. Lalu kita bertanya-tanya apakah ada kesatuan, apakah ada keutuhan di balik ungkapan-ungkapan yang terpisah-pisah itu. Satu peran besar dari Heidegger, seorang filsuf Jerman yang juga terlibat Nazi, tahun 30-an ketika dia mulai katakan tersingkirkan dari kalangan Nazi, dia menyadari kesendiriannya. Heidegger akan membaca Nietzsche secara serius, dan dia akan mensistematisasikan Nietzsche dalam 2 buku tebal tentang filsafatnya Nietzsche. Heidegger adalah menjadi orang pertama yang menganggap serius Nietzsche sebagai filsuf. Itulah jasa besar dari Heidegger. Karena sebelumnya Nietzsche selalu dianggap hanya sebagai penyair, membuat puisi, ya, orang beling, orang nyeleneh, begitu ya. Tapi tidak lebih dari itu. Namun berkat Heidegger, Nietzsche akan mulai dianggap serius sebagai filsuf. Meskipun saya tidak setuju dengan cara baca Heidegger, tapi paling tidak jasa Heidegger menolong kita untuk mengatakan bahwa mungkin, ya, melihat keutuhan, kesatuan di balik keterpecahan tulisan-tulisan Nietzsche. Lebih dari itu bisa dikatakan bahwa keterputusan tersebut lalu menjadi semacam strategi untuk mengungkapkan pemikirannya. Jadi yang lebih menarik adalah bahwa keterpecahan, aforisme, gaya tulisan yang hanya cetusan-cetusan itu, jangan-jangan justru juga menjadi strategi dari Nietzsche sendiri. Di salah satu teks di Beyond Good and Evil, melampaui baik dan jahat, Nietzsche menulis seperti ini. Semua pemikir yang dalam lebih takut dipahami daripada disalahpahami. Ya, jadi pemikir yang dalam itu justru lebih takut dipahami daripada disalahpahami. Pada kasus yang terakhir, jadi kalau dia disalahpahami, mungkin harga diri si penulis, si pemikir akan sedikit terusik, ya. Akan sedikit menderita, kok saya disalahpahami begitu ya. Tetapi pada kasus pertama, ya, kalau dia dipahami, si penulis justru akan sangat simpati dan mengatakan tak henti-hentinya, ya ampun, mengapa sih kamu ingin hidup sekeras yang aku alami? Ya. Jadi justru kalau orang itu paham dengan apa yang ditulis Nietzsche, Nietzsche malah akan kasihan. Ya, karena artinya orang itu memiliki pengalaman yang berat seperti yang dia alami. Seorang penyendiri yang bergelut dengan dirinya sendiri, secara paradoksal justru tidak memberi harga murah bagi komunikasi dengan orang lain. Ia berpretensi memiliki pengalaman yang sangat khas, sedemikian khas sehingga baginya kekhasan tersebut harus dijaga dengan sangat hati-hati. Pemahaman orang lain pada apa yang dia alami akan selalu dia curigai. Kekhasan pengalaman itu sendiri yang membuat dia skeptis dengan pretensi orang lain untuk mampu memahami dirinya. Pun kalau orang sampai ke pemahaman yang sebenarnya, orang seperti Nietzsche justru akan merasa tidak tega. Kekhasan yang dia klaim bukanlah kekhasan yang mengenakkan, justru menyakitkan. Di situ baru ia akan bersimpati atas kesamaan derita yang dialami orang lain untuk memahami dirinya. Penyendiri yang tidak sadar tidak akan sampai ke ungkapan-ungkapan seperti di atas. Nietzsche yang penyendiri bertitik tolak dari pengalaman kedalaman seperti itu.
Ia dari pengalaman itu lalu menemukan cara khasnya untuk mengungkapkan pemikiran dan dirinya. Tulisannya lalu bukan hanya terpecah-pecah, terputus-putus, tapi juga kadang-kadang menjadi labirin. Ya. Anda tahu apa itu labirin? Labirin adalah gua. Ya, kalau dalam sekarang representasi umum kan yang kotak-kotak itu ya, di mana kalau sekali Anda masuk belum tentu bisa keluar. Ya. Sekali Anda masuk belum tentu bisa keluar. Nah, labirin dalam mitologi Yunani kan itu kan kisah di mana ada Minotaurus ya, di dalamnya ada makhluk separuh banteng, separuh manusia itu, di mana kalau ada manusia masuk ke situ tidak akan pernah keluar, ya, selalu mati. Maka cukup bahaya gitu ya memasuki buku-bukunya Nietzsche, karena kita masuk labirin dan bisa-bisa kita tidak keluar. Jadi tulisannya akan menjadi labirin, menyelubungi diri, dan susah ditebak begitu saja. Karena Nietzsche tidak mau dipahami secara gampangan. Dan Nietzsche selalu mengajak setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam Beyond Good and Evil, paragraf 289, Nietzsche menulis demikian. Pada tulisan seorang soliter, kita selalu mengamati adanya semacam gema padang pasir, sesuatu yang mengingatkan kita pada keluhan dan kegamangan liar yang muncul dari kesendirian. Bahkan kata-katanya yang paling keras, teriak jeritanya terdengar lagi secara baru, secara lebih berbahaya untuk menutup mulut dan membungkam kata-kata. Dia yang selama bertahun-tahun, siang maupun malam, secara terus-menerus berdebat secara intim dengan jiwanya sendiri, di dalam guanya, yang bisa jadi merupakan labirin, tetapi bisa juga tempat harta karun. Dia menjadi beruang penjaga gua, atau pemburu harta karun, atau seekor naga penjaga harta karun. Orang itu akan melihat bahwa ide-idenya pun mulai berwarna senja, beraroma jurang dan jamur, menjadi sesuatu yang tak bisa dikomunikasikan, membosankan, dan akan segera membuat beku siapa saja yang ada dalam jangkauannya. Si soliter percaya bahwa tak satu filsuf pun pernah mengungkapkan benar-benar dalam buku-buku mereka opini mereka yang sesungguhnya. Bukankah buku-buku memang ditulis justru untuk menyamarkan apapun yang disembunyikan? Si soliter bahkan juga meragukan apakah seorang filsuf bisa memiliki opini yang sebenarnya dan yang ultima. Dia bertanya-tanya, jangan-jangan di balik gua tersebut akan terbuka dan harus terbuka gua lain yang lebih dalam. Sebuah dunia yang lebih luas, lebih asing, lebih kaya terbentang di bawah permukaan. Jangan-jangan sebuah bawah tanah selalu ada di bawah tiap dasar, pada tiap dasar pemikiran. Seluruh filsafat adalah filsafat permukaan. Itulah penilaian si soliter. Ada sesuatu yang sewenang-wenang dalam filsafat. Hal itu bisa dirasakan dari kenyataan bahwa yang satu berhenti di sini untuk menengok balik ke belakang dan sekitarnya, berhenti menggali di sini dan menaruh linggisnya. Dia menjadi curiga. Seluruh filsafat menyamarkan sebuah filsafat lainnya. Semua opini adalah tempat persembunyian, semua kata adalah topeng. Bisa dirasakan bahwa yang berbicara di sini adalah subjek partikular yang mengalami persentuhan intim dengan suatu yang singular. Pengalaman akan kedalaman itulah yang secara paradoksal membuat si soliter skeptis dengan segala klaim penemuan kedalaman akhir atau dasar. Yang disebut dasar akhir pemikiran, bagi Nietzsche, jangan-jangan masih menyembunyikan dasar lainnya. Pertanyaan inilah yang akhirnya membuatnya berani mengatakan bahwa yang namanya verbalisasi kedalaman, pengkataan, perumusan sebuah pengalaman yang mendalam, tidak akan pernah mengatakan kedalaman itu sendiri. Pengungkapan verbal hanyalah penyelubungan dan penyamaran dari apa yang mau diungkapkan. Alih-alih mengungkapkan secara persis apa yang mau dikatakan, kata ternyata bagi Nietzsche hanyalah topeng, kata hanyalah selubung penyamar atas apa yang mau dikatakan. Topeng bagi Nietzsche selain menyamarkan, ya, topeng menyamarkan, menyembunyikan sesuatu, jangan lupa topeng dalam tradisi Yunani, prosopon,
Personare dalam bahasa Latin, topeng artinya untuk menyuarakan, mengatakan, mengkomunikasikan secara lebih keras pengalaman yang dialami. Jadi personare, topeng yang dipakai orang Yunani, itu kan maksudnya seperti mikrofon ya, supaya penonton yang jauh itu bisa mendengarkan suara aktor. Nietzsche bermain dengan topeng, bertahan di level permukaan bukan karena dia tidak tahu menahu soal kedalaman, tetapi justru karena dia tahu diri di depan kenyataan yang abisal. Abisal itu artinya sesuatu yang tak terpahami, yang jurang, yang dalam, yang tidak ada dasarnya. Kalau kita di depan sebuah sumur gitu ya, lalu kita lemparkan batu gitu ya, itu kan kita berharap mendengarkan suara plung gitu ya. Lalu kita bisa mengira-ira kedalaman dari sumur itu. Nah, kalau sumur yang abisal itu kita lempar batu, tidak pernah ada suaranya. Kita lalu jadi serem kan. Wah, ini dalam banget berarti gitu ya. Kira-kira seperti itulah pengalaman abisal, pengalaman penyakit, kegelapan yang hendak dikatakan, hendak ditopengi oleh Nietzsche. Satu teks dari Beyond Good and Evil juga saya kutipkan di sini untuk memberi penjelasan mengenai topeng dan kedalaman. Semua yang dalam menyukai topeng. Hal-hal yang sangat mendalam bahkan membenci imaji dan simbol. Orang yang memiliki sopan santun mendalam akan menjumpai nasib dan keputusan-keputusan yang subtil dalam jalan hidupnya. Hanya sedikit orang saja yang mengambil jalan seperti itu, jalan yang tidak dikenali oleh orang-orang dan keluarga dekatnya. Mereka tidak mengetahui bahaya yang dihadapi. Demikian juga mereka tidak mengetahui rasa aman yang dimenangkan olehnya. Manusia penuh rahasia seperti ini, yang secara instinktif menggunakan kata untuk berdiam diri, dan berdiam atas apa yang memang harus disembunyikan, yang selalu menemukan akal untuk menarik diri dari komunikasi, manusia tersebut, kataku, tidak menghendaki hal lain bagi roh dan hati teman-temannya, kecuali sebuah topeng di wajahnya. Dan saat dia tidak menghendakinya, matanya akan terbuka pada suatu hari dan melihat bahwa dia disalahpahami sebagai topeng. Dan memang lebih baik begitu. Semua roh yang dalam membutuhkan topeng. Terlebih lagi menurut saya, topeng akan terbentuk dengan sendirinya tanpa henti di seputar roh yang dalam. Karena tiap kata-katanya, tindakan, dan pernyataannya selalu menjadi objek interpretasi yang salah. Artinya datar. Kesadaran tajam akan keterbatasan kata sebagai topeng itulah yang membuat Nietzsche memasukkan diri dalam permainan topeng. Tidak ada jalan lain. Meski memalsukan, menyamarkan, menipu, topeng adalah jalan sine qua non, jalan yang tak bisa dihindari. Topeng adalah penyamaran, dan sejauh itu pula bagi Nietzsche, topeng lalu menjadi strategi untuk menyampaikan pengalaman kedalaman. Teks indah dari Gaya Scienza buku kelima yang akan saya kutipkan di bawah, menjelaskan dengan sangat singkat strategi yang dipilih Nietzsche ini dengan sadar. Sebuah strategi yang sebenarnya tidak digunakan secara sewenang-wenang, karena memang pengalaman kedalaman itu sendirilah yang menghendaki penopengan. Ia tidak bisa diobral pengalaman kedalaman. Dari dirinya sendiri, pengalaman kedalaman menghendaki penyamaran dalam bentuk topeng dan tarian. Ini juga istilah lain ya dalam yang sering dikutip oleh Nietzsche sebagai seorang filsuf penari. Sekali lagi ada paradoks di situ. Pengalaman kedalaman justru mengatakan dirinya secara ringan, mengejutkan, dan tiba-tiba dalam bentuk tarian topeng. Untuk itu diandaikan sebelumnya sebuah subjek yang sudah makan asam garam, lika-liku pergulutan dan jerih payah kedalaman. Dan untuk itu pula lah apresiasi atas tarian topeng tersebut menuntut pemerhati yang memiliki resonansi pengalaman. Sangat bahaya kalau kemudian memahami Nietzsche murni sebagai topeng begitu ya. Karena lalu kita di situ justru salah kaprah ya. Tarian yang dibuat Nietzsche, topeng yang dibuat Nietzsche bukanlah tarian amatir dan asal-asalan. Ia adalah penari yang berkat jam terbang dan ketekunan berlatih, mampu mengikuti aluran musik apa adanya
tanpa terikat pakem gerak tari. Ia adalah penari yang mampu mengungkapkan gayanya sendiri. Bagi penari sejati seperti itu, tarian lalu menjadi wujud sembah sujud penuh kesucian pada jati panggilannya sebagai penari. Saya kutipkan kemudian dari teks Gaya Scienza, cukup panjang di sini, bahwa strategi lewat topeng, lewat penyamaran, itu adalah juga sebuah strategi untuk memilih pembaca. Ya, tidak semua pembaca akan mampu mengerti apa yang dialami Nietzsche, maka dengan dibuat penyamaran-penyamaran begitu, yang pasti akan kesasar, jadi biarkan, memang mereka tidak akan mengerti juga, diterangkan susah-susah begitu ya. Hanya yang punya telinga yang tajam yang akan mampu memahami. Saya bacakan sedikit-sedikit. Kita tidak hanya ingin dimengerti saat kita menulis sesuatu, tetapi tentu saja juga supaya tidak dimengerti. Ya. Dan Nietzsche menggarisbawahi kata tidak di situ. Jika seorang menilai bahwa sebuah buku tidak bisa dipahami, itu sama sekali bukan keberatan terhadapnya. Barangkali itu memang ada dalam maksud si penulis. Dia tidak mau dimengerti oleh sembarang orang. Saat ingin mengkomunikasikan dirinya, tiap roh, dan Nietzsche menegaskan, tiap cita rasa yang tinggi akan memilih pendengarnya. Dengan cara demikian dia menarik garis batas di hadapan orang lain. Dari situ yang namanya gaya memiliki hukumnya yang paling halus, yaitu memisahkan, membuat jarak, melarang jalan masuk ke pemahaman sebagaimana sudah dikatakan. Karena menurut hemat saya, menyangkut sesuatu yang dalam itu bisa dibandingkan dengan mandi dalam kolam air yang dingin. Harus cepat masuk dan cepat keluar. Karena kalau Anda kelamaan di dalam ya, nanti Anda bisa membeku mati. Jadi singkatnya, saya tidak tahu apakah saya sudah cukup menyembunyikan diri. Sebenarnya itulah yang paling mengkhawatirkannya. Ada saat-saat di mana saya merasa malu, dan ada saat-saat di mana saya benar-benar malu dengan rasa malu seperti itu. Barangkali kita, para filsuf yang berbeda pada zaman ini sangat tidak siap berhadapan dengan yang namanya pengetahuan. Dan terus langsung saya kutipkan. Dan kita ini berbeda dari para cerdik cendekiawan karena kita memiliki kebutuhan yang lain, pertumbuhan yang lain, pencernaan yang lain. Kadang lebih, kadang kurang. Dan mengenai seberapa banyak roh harus diberi makanan, tidak ada rumus untuknya. Tetapi kalau cita rasa seseorang adalah kemandirian, yaitu pulang pergi dengan cepat, senantiasa dalam perjalanan, maka orang seperti itu yang lebih menyukai hidup bebas akan lebih menyukai makanan harian yang ringan. Seorang penari tidak berharap bahwa makanan yang dia santap bisa menggemukkannya, melainkan supaya makanan itu memberikan kekokohan dan keluasan. Dan setahu saya, tidak ada hal lain yang lebih diharapkan dari seorang filsuf kecuali menjadi seorang penari yang bagus. Tarian itulah idealnya, seninya, dan akhirnya tarianlah satu-satunya kesalehan baginya. Jadi pengalaman yang mendalam, dalam 5 menit akan saya akhiri, supaya nanti ada kesempatan untuk berdiskusi. Pengalaman yang mendalam menolak dipahami secara gampangan, sehingga harus menyelubungi, menyamarkan dirinya dengan topeng. Dan pengalaman yang mendalam ini, dan topeng, gaya aforistik, gaya terputus-putus yang diberikan Nietzsche ini akhirnya memang menuntut bagi orang yang membaca Nietzsche untuk memiliki pencernaan yang kuat. Ya, bagi Nietzsche aktivitas makan itu penting. Mengunyah-ngunyah ulang apa yang disampaikan supaya orang bisa memahami apa yang mau disampaikan Nietzsche. Dia yang lebih suka disalahpahami daripada dipahami, yang dengan skeptis, yang skeptis dengan kemampuan orang untuk memahami, akan menawarkan hidangannya kepada para pembacanya. Nietzsche menulis di Gaya Scienza, undangan, hai para pelahap,
Beranikanlah mencicipi hidanganku. Besok rasanya akan lebih enak, esok lusa rasanya akan tampak enak. Anda mau lagi? 7 resep kunoku akan memberikan ilham, sebanyak itu pula keberanian-keberanian baru. Ia menawarkan supaya tulisannya, bukunya dicicipi dan dicerna. Kepada para pembacaku, gigi yang kokoh, perut yang kuat, itulah yang saya harapkan darimu. Dan kalau bukuku sudah kau cerna, pasti kau tahu bagaimana mengerti dirimu sendiri bersamaku. Jadi orang menjadi Nietzschean ketika dia mengunyah seperti seekor sapi, ya, yang bukan hanya sekali jadi langsung telan, tetapi dia telan, dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi, ya, dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi, sampai akhirnya itu nanti menjadi daging. Pemikiran adalah proses pengunyahan, proses pencernaan, dan pemikiran adalah soal cita rasa. Kalau filsafat, filosofia kadang diterjemahkan sebagai cinta akan kebijaksanaan, ya, philein sophos, ya, mencintai kebijaksanaan, maka Nietzsche mempunyai etimologi sendiri. Dia mengatakan istilah orang Yunani untuk menggambarkan orang bijaksana, sophos, terkait secara etimologis dengan kata sapio, artinya aku mencicipi. Sapiens, homo sapiens, ahli cicip. Sisyphos, manusia dengan cita rasa yang halus. Ya, jadi inilah bagi Nietzsche, soal filsafat adalah soal mengasah kemampuan, ya, mengunyah, memiliki cita rasa, dan akhirnya memiliki kehalusan selera, supaya Anda lalu tajam dalam menangkap sesuatu. Memang kalau kita jatuh ke soal selera, lalu kita kadang-kadang ingat ungkapan Latin de gustibus non est disputandum. Soal selera tidak bisa diperdebatkan. Ya, kalau demikian lalu apakah Nietzsche menawarkan sebuah filsafat yang sewenang-wenang, ya, subjektif, pokoknya setiap orang seleranya, cita rasanya masing-masing? Saya kira tentu yang dimaksud Nietzsche bukan begitu, ya. Nietzsche tentu memaksudkan bahwa selera yang bagus, misalnya kalau Anda pernah mendengar oinologi, ilmu mengenai anggur, ya, oinolog adalah seorang pencicip anggur, butuh formasi, butuh pendidikan, butuh pengalaman, butuh jam terbang yang luar biasa untuk menjadi seorang pencicip anggur, sehingga dia tahu mana anggur bagus, mana anggur jelek. Saya kira yang dimaksud Nietzsche dengan cita rasa adalah seperti itu, bahwa tentu saja bahwa yang namanya selera itu semua berhak, ya, macam-macam, ya, semua orang punya selera. Tapi saya kira bersama Nietzsche kita bisa mengatakan, ya, biarpun semua selera itu sah, toh ada yang namanya selera rendah dan selera tinggi, begitu, ya. Jadi kita harus mencoba bagaimana menentukan bahwa ada nih yang namanya selera tinggi, ya, dan itu butuh formasi, butuh ketekunan, butuh pengolahan pengalaman yang dalam. Terima kasih. Saya persilakan sekarang secara langsung diskusi, pertanyaan. Membaca karya-karya Nietzsche, terutama yang ditulis dengan gaya aforisma, ini seperti halnya kita membaca karya sastra, ya. Ada kepadatan berpikir, tetapi itu juga seperti ruang yang tidak mudah untuk dimasuki. Perlu waktu untuk mencerna 3 baris saja dari karya-karya itu. Kemudian saya bertanya bahwa kalau sajian-sajian tulisan Nietzsche semacam itu, filsafat yang dihadirkan Nietzsche semacam itu, apakah lantas pembaca semacam saya terutama bisa optimis untuk memasuki dunia Nietzsche? Karena ini saya pikir perlu waktu yang memang tidak sebentar. Saya ingin mengkritisi tentang Nietzsche dari aspek pengunyahan tadi. Pengunyahan itu kan dimensinya halus dan kasar. Jadi dimensi teologis yang ininya cuma halus dan kasar. Padahal kekinian itu gelombang. Jadi ada roh kan, tadi dia bilang tentang roh kan. Itu gelombang, ya, ada
panjang pendek, terus tinggi rendah. Itu belum sampai ke situ saya lihat Nietzsche gitu. Artinya karena pengunyahan itu hanya bermain kelembutan, kekasaran, ya semacam itulah tingkat apa, karena teknologi yang berkembang terakhir ini kan gelombang, bukan sekedar halus kasar yang masa lalu gitu. Terima kasih. Pertama pertanyaan dari Wahyu soal apakah saya bisa optimis memasuki dunia Nietzsche? Butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi ya memang butuh waktu tidak sebentar begitu ya. Soal optimis tidak optimis itu saya kira itu semacam kecenderungan ya, kecenderungan pribadi kita masing-masing ya. Ada orang yang meskipun sudah bergulat lama itu juga tetap saja pesimis gitu ya. Tapi ada orang yang baru bergulat mungkin seminggu sudah merasa optimis gitu ya. Jadi yang penting adalah kita bergulat ya, kita masuk ya, kita mulai baca, kita juga belajar begitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada kuliah, ada apa begitu ya, itu membantu kita untuk memiliki frame ya sebuah bacaan, dan setelah punya frame bacaan lalu Anda bisa mendalami Nietzsche sendiri untuk melihat sejauh mana frame itu pas atau enggak. Ya, kalau Anda sudah mulai peka bahwa oh ternyata frame-nya yang dibuat Romo Setio itu enggak masuk di sini. Nah, Anda mulai melihat ada kesalahan kan. Lalu Anda bisa baca misalnya komentator lain ya untuk memperdalam cara sudut pandang Anda sendiri terhadap teks-teksnya Nietzsche. Memang akan butuh waktu panjang ya. Dan sekali lagi soal kebenaran dalam filsafat misalnya menafsir Nietzsche ini kan juga selalu relatif ya. Artinya setiap orang bisa menafsir dengan sudut pandangnya sendiri teks-teksnya Nietzsche. Jadi tidak usah takut juga begitu ya. Sejauh pandangan ini kita kontestasikan ya, kita hadapkan, kita dengarkan juga kritik-kritik ya, keberatan-keberatan dari pihak lain begitu ya, untuk melihat sejauh mana pandangan saya ini bisa diterima. Tentu yang harus dihindari dalam filsafat filsafat adalah semacam dogmatisme ya, seolah-olah begitu saya menemukan ini adalah satu-satunya kebenaran begitu ya. Ini yang saya kira harus kita hindari. Kalau dalam pengalaman saya sendiri membaca Nietzsche tentu ini terbantu dengan mengikuti kuliah-kuliah ya yang diberikan di Paris waktu saya student di sana, dan juga terutama tentu membaca-baca sendiri, ya, mencoba merasa-rasakan, membaca-baca dalam waktu luang begitu ya. Karena waktu itu kebetulan saya sedang membuat disertasi tentang Platon, Plotinos ya, yang kering, susah gitu ya. Nah, membaca Nietzsche lalu dimensinya lain gitu ya, dimensinya sama sekali lain, menawarkan kebebasan begitu ya, menawarkan berpikir agak sedikit liar begitu ya, agak sedikit bebas. Jadi setiap orang punya ritmenya sendiri-sendiri, setiap orang saya kira punya validitas cara bacanya sendiri-sendiri ya, sejauh itu memang secara koheren diterapkan. Saya berikan satu contoh. Ini buku yang diterbitkan Canisius, Nietzsche sudah mati gitu ya. Saya nggak tahu apakah masih bisa ditemukan di toko buku. Waktu itu penerbit Canisius mengirimkan contoh draft calon buku kepada saya. Romo kan sudah menerbitkan tentang Nietzsche, tolong ini dibaca, apakah Romo bisa kasih kata pengantar. Setelah saya baca, lalu kesimpulan saya cepat begitu ya. Mas, jangan diterbitkan mas, nanti malu Canisius begitu ya. Nah ternyata terus malah ditantang. Ya sudah Romo, kalau menurut Romo memang banyak salahnya, tunjukkan aja di mana salahnya itu. Loh maksudnya gimana? Ya nanti kita terbitkan bareng-bareng. Saya pikir-pikir, ya boleh juga begitu ya. Kenapa tidak begitu ya? Biarkan pembaca itu memiliki dua sudut pandang begitu ya. Jadi kalau Anda membaca sampai halaman berapa ini ya? Ya sampai halaman 200 ya. Anda akan membaca sebuah cara tafsir Nietzsche yang tentu juga meyakinkan begitu ya. Daftar pustakanya banyak, uraiannya juga sistematis, logis begitu ya. Ini sebuah cara tafsir ya. Tapi kalau kemudian Anda teruskan membaca dengan membaca epilog yang saya buat ya, halaman 201 sampai 270 ya. Jadi epilognya 70 halaman ya. Lalu Anda akan tahu bahwa semua yang Anda baca itu nggak ada gunanya gitu ya.
Jadi tidak apa-apa begitu ya. Yang penting terbuka saja kontestasi, dan kalau nanti ada orang mau mengkritik pendapat saya juga tidak ada masalah gitu ya. Kita perdebatkan, kita diskusikan. Ya jadi proses belajar itu seperti itu tidak enak ya kadang-kadang mengeluarkan apa yang sudah kita kunyah gitu kan. Rasanya kan nggak enak ya. Kita sudah nyaman gitu loh, sudah nyaman di dalam kita, tapi harus dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan, keluarkan lagi begitu ya. Nah, untuk menyambung ke tadi pertanyaan Mas Hari Samputro Agus ya, Samputro Agus. Metafora pengunyahan saya kira tentu Nietzsche adalah anak zamannya. Ya, dia belum tahu teknologi gelombang ya. Nietzsche kan hidup 1820-an sampai 1850-an sampai 1888 89 ya. Jadi waktu itu saya kira belum ada perdebatan soal apakah itu energi itu gelombang atau energi itu materi gitu ya. Tapi dia lebih memakai ungkapan-ungkapan zamannya, dan saya kira banyak yang mendekatkan Nietzsche dengan stoicisme ya, sebuah aliran berpikir Yunani yang juga tahun lalu saya pernah memberikan kuliah di sini, yang juga banyak membuat perumpamaan bahwa filsafat itu adalah praktis. Artinya filsafat itu bukan hanya spekulasi ya, tetapi sesuatu yang mengenai tubuh Anda. Sesuatu yang keluar dari pengalaman Anda. Jadi konsep kata itu betul-betul hasil pengolahan tubuh Anda sendiri. Di stoicisme ada istilah begini, kalau kamu belajar filsafat janganlah suka mengatakan di depan orang-orang vulgar, di depan orang-orang umum, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tesis-tesis filosofis. Tidak ada gunanya. Sama halnya dengan seekor domba, ya, itu dia tidak membawa pulang kepada gembalanya rumput, tidak membawa pulang daun-daunan yang dia makan, ya. Dia tidak mempersembahkan kepada gembalanya rumput atau daun-daunan, tetapi dia itu mengunyah rumput dan daun-daunan itu supaya lalu menjadi daging, menjadi susu, menjadi kulit kepada gembalanya. Nah, demikian juga filsafat. Filsafat itu artinya harus dikunyah supaya itu menjadi bagian dari diri kita sendiri. Jadi kira-kira seperti itu maksud perumpamaan pengunyahan tadi itu. Apakah menjawab? Atau kamu punya ide lain ya tentang filsafat? Ya, gerakan yang ada revolusi dulu di Eropa itu kan halus dan kasar, jadi teknologi awal kan. Sekarang berkembang dari halus dan kasar menjadi yang tadi saya bilang gitu. Ininya apa, perkembangan mutakhirnya lah. Cuman saya belum tahu adakah lompatan ataukah proses itu harus dijejaki lagi, gimana perkembangan bisa seperti sekarang. Apakah itu hanya ada suatu lompatan, ada missing link juga mungkin di situ. Soalnya kalau misalnya saya yakin setiap waktu itu ya relatif, seperti halnya yang dikatakan oleh banyak ilmuwan dan teologis modern sekarang juga mungkin ke sana gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kalau ada komentar, pendapat. Saya mungkin mengomentari ataupun akhirnya juga bertanya juga, Romo. Kebetulan saya sudah pernah baca buku Romo yang Gaya Filsafat Nietzsche. Meskipun saya capek nyarinya, akhirnya minjeman STF gitu, nggak dapat. Di bagian pertama ini memang seperti apa, sosok pencari gitu loh, pencari kedalaman dalam kesendirian gitu loh. Pada akhirnya seperti subjek partikular yang menemukan universalitas gitu loh. Khawatirnya dari sisi subjektivitas ini sepertinya memaksakan makna yang ditemukan oleh si soliter ini gitu loh. Seperti apakah benar subjektivitas akhirnya menemukan apa makna universal gitu loh. Mungkin kalau baca di puisi antipuisinya apa Pak Gunawan Muhammad, ada kayaknya bahasan seperti itu, pengungkapan makna antara filsuf dan puisi gitu loh. Pertanyaan saya, apakah mungkin gitu loh subjek soliter atau subjek partikular ini mampu menemukan makna universal? Terima kasih, Romo. Pertanyaan yang sulit
untuk dijawab. Jadi saya kira betul bahwa di katakan pengolahan Nietzsche itu semacam ada subjek singular ya, subjek partikular yang katakan merasakan menemukan sesuatu yang universal begitu ya. Dan memang lalu menjadi problem lalu kan paradoksal kalau subjek partikular yang menemukan universal itu lalu semacam memaksakan ya bahwa seperti itulah kebenaran. Kalau dari yang saya uraikan tadi, saya kira nada-nada dari Nietzsche bahwa nada elit itu memang ada. Jadi seolah-olah merasa bahwa dia adalah subjek soliter ya, partikular yang sudah menemukan sesuatu yang spesifik, yang khusus, itu ada. Tetapi nada memaksa justru tidak ada. Ya, karena dari awal dia kan hanya menawarkan ya, menawarkan hidangannya. Dia juga justru mengatakan, saya justru curiga kalau orang memahami tulisan-tulisan saya gitu ya. Kalau orang memahami universalitas yang saya temukan ini gitu ya. Jadi justru nggak pengen, justru tidak ingin bahwa orang itu masuk dalam universalitas yang dia temukan. Ya, jadi pretensi pemaksaan saya kira jauh dari Nietzsche. Apalagi kalau secara umum kita sering mendengarkan bahwa pemikiran Nietzsche dikatakan menawarkan yang disebut perspektivisme. Ya, artinya bahwa yang namanya sesuatu kebenaran itu selalu partikular, ya, tergantung dari sudut pandang yang kita terapkan dalam menganalisis masalah tersebut. Dan yang namanya universalitas, jadi semacam menemukan kebenaran dalam arti objektif besar begitu, saya kira Nietzsche tidak pernah berpretensi itu. Dia selalu anti dengan apapun yang namanya kedalaman akhir, dasar akhir, yang paling akhir. Dia selalu resah dengan itu ya. Yang kita temukan adalah subjek soliter sendiri-sendiri yang semacam menemukan apa yang dia yakini, dia berjalan di situ. Di bagian akhir makalah ini saya mempertanyakan sedikit apakah ada elitisme dan semacam, lalu komunitas semacam apa sih yang dibayangkan oleh Nietzsche, apakah mungkin hidup seperti ini? Ada satu aforisme yang dibuat Nietzsche kalau tidak salah tentang tahun baru. Jadi ketika tahun baru dan Nietzsche feelingnya lagi, moodnya lagi bagus begitu ya, dia menulis kartu ucapan tahun baru, tapi dengan aforisme begitu dia menyatakan, dia berbicara tentang persahabatan bintang-bintang. Biarlah perauku berlayar, peraumu juga berlayar di samudra yang luas. Ya. Samudra bagi orang Yunani adalah monster. Ya. Sama bagi orang Bali, samudra adalah tempat setan-setan semua yang jahat ya. Nah, jadi biarkan perauku dan peraumu ya masuk dalam samudra itu, dan kita jadikan bintang-bintang itu sebagai pedoman berlayar kita. Biarkan bintangmu membimbingmu, bintangku membimbingku. Kalau suatu ketika kita bersimpangan jalan, ya sudah, itu memang kehendak bintang-bintang. Ya, tapi tidak usah memaksakan diri untuk berkomunitas bersama, berjalan bersama. Jadi semacam persahabatan antara orang soliter ya semacam itu. Jadi masing-masing mengikuti bintangnya, mengikuti yang dia bilang amor fati ya, kecintaannya kepada nasib, kepada keniscayaan, kepada apapun yang terjadi pada kehidupannya masing-masing. Apakah sudah menjawab? Jadi banyak penafsir Nietzsche saya kira tepat menunjukkan bahwa Nietzsche, terutama kaum posmo ya, tepat menunjukkan bahwa dalam Nietzsche memang ada semacam kritik besar ya terhadap kebenaran, kritik besar terhadap universalitas ya. Meskipun saya tidak mengikuti pendapat posmo, saya cenderung mengatakan bahwa kebenaran bagi Nietzsche ya masih ada. Kebenaran masih ada, tidak dibuang, tidak dihilangkan. Tapi bukan lagi, sekali lagi bukan kebenaran yang memaksa ya, bukan kebenaran yang represif, tapi kebenaran dalam arti eksistensial lah macam itu. Saya pernah baca sedikit, apalagi dari bukunya Sunardi ya, tentang ada sedikit penjelasan tentang
apa yang rajutan-rajutan kritik dia tentang modernitas, misalnya tentang apa namanya yang maksud saya poin saya adalah di buku tersebut Sunardi menjelaskan bahwasanya ada poin-poin yang menunjukkan bahwasanya Nietzsche bagian dari filosof postmodernisme. Jadi apa namanya tadi Pak Romo Setia bilang bahwasanya Nietzsche bukan bagian dari posmo karena masih meyakini kebenaran. Mungkin bisa dielaborasi lebih banyak. Terima kasih. Saya tadi bermaksud mengatakan bahwa Nietzsche memang lalu menjadi, tentu bersama Heidegger ya, Nietzsche dan Heidegger itu semacam menjadi pendasar dari aliran terutama aliran filsafat ya. Kalau yang aliran seni saya tidak begitu paham. Tapi aliran filsafat postmodernisme yang menolak katakan atau mengatakan subjek sudah mati ya, rasio sudah mati, kebenaran tidak ada, semuanya relatif gitu ya. Nah, tentu sebagai pendapat posmo sendiri sah-sah saja ya. Setiap aliran seperti Foucault, seperti Derrida, Lyotard ya, membuat pemikirannya sendiri sah-sah saja ya. Saya tidak akan melawan itu. Hanya kalau kemudian ini dikaitkan ke Nietzsche ya, bahwa seolah-olah di Nietzsche tidak ada kebenaran, misalnya analisisnya Derrida dalam buku Apeiron itu ya, Le Style de Nietzsche, Apeiron atau Style de Nietzsche, gaya dari Nietzsche, buku yang tipis kecil ya, tapi lumayan rumit analisisnya. Sepenangkapan saya, Derrida mengatakan bahwa di Nietzsche kebenaran tidak ada. Nah, kebenaran tidak ada. Nah ini kan posisi ekstrim ya, posisi ekstrim bahwa seolah-olah tidak ada kebenaran, ya, semuanya relatif. Apakah kebenaran tidak ada? Gitu ya. Masalahnya memang di Nietzsche itu dia banyak pakai metafor. Misalnya salah satu metafor yang saya suka itu kan tentang wanita ya, kebenaran sebagai wanita. Kebenaran itu dia gambarkan seperti wanita yang di balik topeng atau di balik selubungnya yang penuh kilo keemasan dengan lekak-lekuk yang menjanjikan, ya, jangan dibuka. Karena kalau dibuka, Anda tidak tahu apa yang di dalamnya. Ya, bisa menakutkan, bisa mengerikan, ya, bisa monster. Ya. Atau nanti dia bilang di salah satu kata pengantar gaya Scienza tentang, sekali lagi tentang kebenaran ya, yang dia gambarkan sebagai wanita. Dia bilang begini, peringatan kepada para filsuf, ya, hendaklah kalian sopan santun di depan kebenaran. Karena kebenaran itu seperti seorang wanita yang tidak suka memperlihatkan grunnya. Nah, grun itu dasar pemikiran, grun itu alasan, tapi grun itu artinya juga pantat ya. Jadi hati-hatilah ya terhadap yang namanya kebenaran wanita itu, yang tidak suka memperlihatkan pantatnya. Jadi lebih baik lihat aja dari jauh ya, tapi jangan dibuka, karena kalau disingkap nanti Anda tidak tahu apa yang akan Anda jumpai. Ya. Jadi kebenaran sebagai wanita itu tentu indah, menggiurkan, menjanjikan, memberikan banyak ilusi, tetapi juga kalau kita masuki itu mengerikan, monster ya. Nah, lalu Derrida akan buat analisis karena metafor tentang wanita ini banyak ya di Nietzsche ya, dan Derrida seorang pembaca yang sangat teliti. Dia ambili cupliki mana-mana Nietzsche ngomong tentang wanita untuk menunjukkan bahwa akhirnya lihat di Nietzsche tidak ada kebenaran, ya, tidak ada wanita, gitu ya, dibilang. Kalau saya lebih menangkapnya lebih sederhana ya, dalam arti kalau memang peringatan dari Nietzsche adalah untuk hati-hati, ya sudah, berarti memang ya kebenaran itu ada, wanita itu ada, tidak usah dipertanyakan begitu loh. Hanya hati-hati saja, jangan mengklaim bahwa apa yang sudah Anda temukan, ada yang sudah yang bagi Anda menarik, menggiurkan atau mengerikan itu seolah itulah satu-satunya begitu ya. Jadi kebenaran yang namanya Grund, yang namanya dasar itu tidak dipertanyakan adanya oleh Nietzsche.
Atau nanti dalam teks lain yang banyak dikutip, saya kira Mas Gun juga mengutipnya di salah satu itu ya, Zarathustra di tengah pasar ya. Tentang kebenaran adalah koin-koin yang sudah hilang gambarnya, ya, sehingga menjadi usang dan tidak berguna. Ya, jadi kebenaran itu diumpamakan seperti uang ya, uang logam ya, yang karena sering dipakai untuk kerian gitu ya. Lalu gambarnya hilang ya, gambarnya hilang sehingga tinggal logam tok begitu ya. Nah, kalau logam tok kan berarti kan sudah tidak ada gunanya. Nah, kebenaran itu seperti itu. Kebenaran itu adalah sepasukan metafor, metonimi ya, simbol ya, imaji yang seperti itu, gambar dalam uang tadi itu. Yang itu sudah hilang, dan ketika hilang maka uangnya tidak ada maknanya. Nah, saya juga menangkapnya ya, kebenaran yang dalam arti difiksasikan, kebenaran yang semacam diuniversalkan, itulah gambaran-gambaran, itulah imaji-imaji, itulah selubung-selubung wanita ya. Itu tidak ada bagi Nietzsche memang. Tetapi koinnya itu kan masih ada. Koinnya itu masih ada. Sebagai support ya, sebagai landasan, itu masih ada. Tapi sekali lagi yang tidak punya definisi, ya, tidak punya gambaran, tidak punya imaji lagi sebagaimana biasanya. Nietzsche dalam peringatannya kepada para filsuf tadi untuk tidak mengangkangi kebenaran itu kan dia mempertentangkan dengan anak-anak muda Mesir. Jadi di kata pengantar itu Nietzsche bercerita, janganlah kalian itu seperti anak-anak muda Mesir yang karena kuriositas, karena keingintahuannya, dan karena semangat kemudaannya, keremajaannya yang kurang, kalau orang Jawa bilang kurang dedugo. Kurang dedugo itu apa? Kurang waspada, yang terlalu pede, terlalu yakin, terlalu semangat gitu ya, yang makantar-kantar ya, bersemangat, menggelora, tapi tidak tahu apa yang dihadapi. Yang sedemikian bersemangat, lalu mereka tuh masuk ke kuil imam Mesir dan membuka selubung-selubung patung dewa-dewi yang ada di dalam. Ya, bagi Nietzsche ini satu tentu kurang ajar ya, itu kan tidak boleh ya merusak ritus patung-patung di dalam kuil peribadatan, atau kurang ajar. Kedua, ya sudah, ini memang kekasan anak muda begitu loh. Anak muda yang memang demi ambisinya melihat kebenaran lalu menelanjangi. Nah, Nietzsche mengatakan kita itu berbeda, kita punya pencernaan yang berbeda, kita punya pengalaman berbeda, kita sudah sedemikian terasah, kita sudah sedemikian banyak pengalaman, ya, sehingga di depan kebenaran lebih baik kita sudah ya jaga jarak saja, ya, tidak usah terlalu bernafsu untuk pengen tahu semuanya, dibuka semuanya begitu ya. Karena kalau dibuka, jangan-jangan justru yang keluar adalah monster gitu ya. Tidak seindah yang dibayangkan. Ya, jadi kebenarannya itu ada, tidak hanya kalau dalam istilah saya kebenaran jurang begitu ya. Tapi tidak berarti tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saya kira Nietzsche dan Heidegger memang yang menjadi landasan teoritik yang sangat kuat untuk banyak spekulasi yang saya sebut spekulasi hiper-Nietzschean. Ya. Jadi mengekstremkan omongan-omongannya Nietzsche ke hal-hal yang sebetulnya tidak diafirmasi oleh Nietzsche sendiri, gitu. Tidak dikatakan oleh Nietzsche. Ya. Saya tangkap pengalaman filsafat itu antara apa namanya tadi, romantis. Tadi kan tentang perempuan itu kan, jadi saya melihat mereka para filosofer itu romantis dalam arti yang luas ya, bukan arti sempit, romantis hubungan yang sempit, yang dangkal gitu. Romantis seperti halnya Tuhan gitu, romantis. Ya. Tapi Tuhan pun tega. Tadi pemuda Mesir itu punya ketegaan. Apapun dilakukan untuk mencari, menemukan apa itu yang grun itu tadi. Jadi ada dua aspek yang tidak ada dalam diri filsafat termasuk Nietzsche gitu. Dia romantis, dia sangat gairah, sangat
bentuk-bentuk seperti itulah yang kira-kira perkembangan dari kata romantisme yang luas. Di samping, tapi dia tidak sampai ke ketegaan, menghukum, menyakiti, dengan tendensi yang interest tertentu yang seperti itulah kira-kira. Jadi kelengkapan untuk menjadikan teks-teks yang diungkapkan itu jadi kurang lengkap menurut saya gitu. Karena kedua titik itu tidak dipertemukan gitu. Titik pertemuan itu tidak digabungkan gitu. Terima kasih. Ya. Jadi romantis, ketegaan, sebetulnya kalau kita misalnya untuk profesi filsafat ya, saya kan hidup dalam profesi filsafat ya. Sebetulnya membaca teks Nietzsche itu ya romantis tapi juga tega gitu ya. Nietzsche itu kan kita kalau di kelas itu kan ya mengajarkan misalnya Aufklärung, pencerahan, atau kita mengajar epistemologi apa itu kebenaran ya. Jadi kebenaran itu macam-macam, ada kebenaran yang logis ya, analitis, ada kebenaran yang kebenaran koherensi, ada kebenaran kita juga menilai ya, menilai. Jadi kita ini kan hidup dalam rejim kebenaran ya. Kalau Anda menjawab benar maka saya beri nilai A. Tapi kalau Anda menjawab setengah benar, saya kasih 50 ya. Kalau Anda menjawab ngawur, saya kasih 2, saya kasih 3, tidak lulus gitu ya. Nah ini Nietzsche ini kepada para filsuf nih, mungkin Anda tidak merasa terlibat ya. Tapi untuk kita-kita yang berprofesi filsafat ini, dia tuh tega mengatakan, kamu tuh mbak hati-hati ya dengan kebenaran. Ya. Jangan merasa tahu, jangan merasa sok tahu dengan yang namanya kebenaran. Bersikaplah sopan di depan kebenaran. Ya, jangan mengklaim bahwa Anda tahu, jangan mengklaim Anda punya kebenaran. Ya, jadi saya kira omongan-omongan Nietzsche ini pada level tertentu itu tega banget gitu ya, keras gitu ya. Apalagi nanti kalau kita masuk ke bagian-bagian Tuhan sudah mati misalnya begitu ya. Ya romantis ya, dia nanti akan bercerita mengenai orang di pasar bawa lampu begitu ya, lampunya dilemparkan lalu nanti diketawakan orang-orang. Imaji-imaji yang romantis, tapi lalu kata-kata Tuhan sudah mati itu membuat banyak orang marah ya, membuat banyak orang tidak setuju, membuat opini terpecah belah begitu ya. Jadi imaji romantisme dan ketegaan itu bisa menyatu ya, bisa. Saya pengen komentarin bentar Romo tentang yang dibilang Mas pakai jaket merah tadi. Kalau menurut saya, kebetulan saya walaupun Mas Agus. Kebetulan saya memang bukan dari filsafat prodinya, tapi saya belajar filsafat dari semester 2. Saya menangkap bahwa mungkin begini, kebenaran yang ingin diungkap oleh Nietzsche adalah kebenaran dari pengalaman pribadi masing-masing. Jadi setiap orang yang di sini punya titik tolak kebenaran yang mereka anggap benar. Nah, karena itulah masing-masing dari kita tidak bisa punya satu kebenaran absolut karena kita sendiri punya pengalaman dan punya penilaian pribadi masing-masing. Nah, jadi saya setuju sekali dengan yang dibilang Romo tadi bahwa pada satu sisi bahwa sebenarnya jangankan para filsuf yang pemikirannya luar biasa, para akademisi saja, saya saja yang belum sarjana gitu ya, kadang merasa bahwa kalau saya bikin makalah, wah pemikiran saya ini paling benar gitu, kayak kalau saya dapat A nilai di kuliah, ini udah paling bagus gitu pemikirannya. Padahal seperti yang Romo bilang tadi bahwa dari Nietzsche mungkin sama seperti siapa yang pernah bilang bahwa pokoknya Socrates ya, orang yang paling pintar itu ketika dia tahu kalau dia tidak tahu apa-apa. Socrates ya. Socrates kan ya. Nah, jadi mungkin Nietzsche sangat tega karena dia mau memperingatkan kepada kita semua bahwa memperingatkan kepada kita semua bahwa jangan pernah berani untuk mengklaim satu kebenaran itu sebagai kebenaran absolut. Nah, saya punya pertanyaan Romo. Tadi kan dari situ, dari yang di halaman 3, saya menggarisbawahi ini dari semenjak saya baca gitu.
antar orang singular ada sebuah saling pemahaman, sebuah kode etik yang melewati norma sosial umum, kode moral umum atau aturan bersama. Nah, kalau memang setiap orang singular itu masing-masing punya pemikiran, punya kebenaran masing-masing yang mereka pegang, mereka kan kalau mereka paham gitu, mereka tidak akan mengklaim bahwa kebenaran si A salah, kebenaran si B salah, mereka akan berjalan masing-masing gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah mungkin kita sebagai makhluk sosial, dan saya masih percaya bahwa setiap individu punya hati nurani, bisa hidup secara begitu terpisah dengan kebenaran masing-masing tanpa ada satu kebenaran yang dianggap benar dari orang-orang itu, seperti itu. Terima kasih. Ini juga pertanyaan tapi juga kritikan yang sulit dijawab. Karena kalau benaran itu kan kalau orang awam relasinya pasti ke hukum. Artinya saya kan background saya hukum. Ketegaan itu ada berpasangan juga, Romo. Ada ketegaannya lawyer-lawyer yang korup itu, ada ketegaan untuk menghukum dari hakim yang mungkin dia berusaha untuk baik. Dan romantisme juga berpasangan. Ada romantisme yang memaksakan dengan kekuatan yang merusak ya, yang mendestruksi dengan alasan-alasan dibaliknya yang menganggap itu benar itu. Ada romantisme yang philosophical, yang ini yang indah, yang ini yang seni. Jadi semua itu berpasangan. Karena saya terus terang nggak mungkin kita tega seperti halnya pengacara itu yang tega-tegaan orang yang udah susah gitu di ini lah. Karena hubungannya pasti kan beda tega antara kita memutuskan misalnya orang bersalah ini dengan keinginan untuk berlaku adil gitu, dan berbeda dengan orang yang mengambil kesempatan di antara kesempitan kesusahan orang gitu. Kalau yang pernah saya kuliah di Fakultas Pemui dulu. Ya gitu kira-kira itu. Jadi soal kodrat sosial manusia, sejauh saya ingat memang Nietzsche cukup skeptis ya dengan itu ya. Dia tidak terlalu percaya. Bahkan mengenai kalau kita berbuat baik itu namanya apa? Filantropisme ya. Filantropisme atau sosialisme atau yang orang Kristiani bilang cinta kasih ya. Itu untuk Nietzsche itu semua adalah mekanisme balas dendam sebetulnya ya. Mekanisme balas dendam tapi yang disublimasikan ya dalam bentuk karena Anda tidak bisa nyikat orang lain, Anda tidak mampu, bukannya tidak bisa ya, Anda tidak mampu nyikat orang lain, maka tidak ada solusi lain kecuali mengatakan, ya diampuni sajalah orang lain begitu ya. Padahal sebetulnya kalau Anda mampu, sikat-sikat begitu ya. Tapi kan Anda tidak mampu, maka lalu Anda mensublimasikan hasrat dendam itu dengan cintailah sesamamu gitu ya. Marilah kita saling mengampuni. Karena supaya Anda tidak makin tidak makin disikat sama orang gitu ya. Jadi Nietzsche sangat skeptis ya dengan soal-soal sosial begitu ya. Nah, bahwa kita tidak setuju dengan Nietzsche tentu ya boleh-boleh saja gitu ya. Kita juga bisa mengajukan keberatan-keberatannya. Hanya yang ingin saya tunjukkan bahwa semacam sosialitas komunitas antar orang singular itu saya membayangkannya masih mungkin gitu loh. Masih mungkin meskipun tentu tidak sehangat kalau komunitas orang yang saling sepakat, yang saling membantu, saling mengerti begitu ya. Mungkin bayangannya seperti komunitas para seniman begitulah, yang setiap seniman punya idiosinkrasi masing-masing gitu ya, punya gayanya yang ngelukis sendiri, punya pilihan bahan sendiri, punya ideologi sendiri, selalu mencela orang lain begitu ya. Tapi toh saling membutuhkan begitu loh, saling supaya sama-sama naik, supaya saling menguatkan istilahnya. Supaya dengan saling mengkritik, saling bertarung itu justru makin kuat. Nah, ini kan juga akhirnya ada komunitas ya. Orang seperti itu, orang-orang yang memang merasa membentuk diri, ya, mengerasi diri, menjalankan misinya sendiri-sendiri, apa yang dia yakini sendiri-sendiri ya. Ya mungkin seperti komunitas
komando pasukan khusus begitu ya. Jadi di mana setiap orang merasa khusus begitu ya. Dan toh bisa berkomunitas begitu ya. Tapi jangan dibayangkan seperti kandang menjangan ya. Ini pasukan khusus sendiri-sendiri begitu loh, yang seperti elektron bebas begitu loh. Bayangan saya seperti itu. Nah, untuk analisis yang mengenai kebenaran yang memang itu dikaitkan dengan pengalaman ya. Memang nanti dalam tahap selanjutnya saya kira pertemuan ke depan kita akan melihat bahwa kebenaran itu memang akan berkaitan dengan pengalaman, dalam arti ini yang cukup tidak enak dari Nietzsche ya. Dalam arti itu akan berkaitan dengan kekuatan atau lemahnya kehendak Anda. Semakin Anda sakit, semakin kebenaran Anda absolut. Semakin Anda sehat, semakin kebenaran Anda bisa lebih tenang. Ya, itu untuk pertemuan kita lihat minggu depan dalam analisis kehendak dan kebutuhan untuk percaya. Jadi kaitan kebenaran pengalaman itu sebetulnya yang sering dikatakan Nietzsche dengan psikologi. Ya, Nietzsche selalu mengatakan saya adalah seorang psikolog. Ya. Meskipun waktu itu Freud belum ya, ini kan Freud kan setelah Nietzsche ya, jadi belum ada ilmu psikologi, tapi waktu itu dia selalu mengatakan saya adalah seorang psikolog karena dia merasa ahli jiwa manusia. Begitu. Sore Romo, mau tanya gini aja, apakah di Nietzsche ada konsep kebahagiaan? Ini kalau pertanyaannya dikaitkan dengan Platon ya, saya jawabnya cepat begitu ya. Tapi kalau Nietzsche kebahagiaan ya. Nietzsche anti dengan yang dia sebut sabat dari sabat. Jadi kalau sabat itu adalah hari istirahat ya. Jadi sabat dari sabat atau minggunya minggu begitu ya. Hari minggu yang paling minggu begitu ya. Jadi ketika minggu itu bukan hanya 24 jam tapi mungkin 1,5 tahun begitu ya minggunya. Nietzsche tidak suka seperti itu. Jadi kalau kebahagiaan kita bayangkan sebagai damai, tenang, istirahat kekal ya. Tentram ya, semuanya berhenti. Saya kira bukan itu kebahagiaannya Nietzsche. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa berkonflik, bertarung, berjalan, mengembara, selalu resah itu sebuah kebahagiaan? Saya kira ini pertanyaan ya, pertanyaan yang menantang untuk kita. Karena Nietzsche mengatakan, saya ini kodratku adalah petempur, ya. Kodratku adalah berperang. Ya. Cuma perang yang saya cari bukan untuk mengalahkan musuh. Ya. Itu makanya dalam berperang saya punya peraturan bahwa hanya orang-orang besar yang saya lawan. Hanya hal-hal di mana saya tidak punya kawan yang saya lawan. Karena apa yang tidak membunuhku menguatkanku. Ya. Nah, apakah kita bisa membayangkan bahwa orang yang selalu resah ya, selalu bertempur ya, selalu mencari, tidak pernah berhenti, tidak mencari kemenangan ya. Apakah itu membahagiakan? Bayangannya begini. Mana yang lebih menarik bagi Anda melihat pertandingan Manchester United lawan PSSI di mana Manchester United pasti menang ya. Mungkin 20-0 atau 30-0 gitu. Atau Manchester United lawan Barcelona. Mana yang lebih menarik? Ya, MU lawan Barcelona, karena di situ ada apa? Ada peperangan. Di situ ada kompetisi. Di situ ada kompetisi, makanya itu meskipun kita deg-degan, tapi kita nonton. Ya kan? Fans Barca mana yang tidak deg-degan kalau menghadapi MU begitu ya? Biarpun yakin-yakin akan menang, tetap saja ketika nonton itu ya deg-degan gitu ya, sambil lihat handphonenya terus gitu ya. Saingannya nanti ngirim apa begitu. Jadi dalam pertempuran, ya, dalam konflik, dalam pengembaraan, di mana orang selalu mencari sesuatu, tapi sesuatu yang memang dia cari sungguh-sungguh ya, bukan mencari kemenangan-kemenangan mudah, bukan mencari penaklukan mudah. Karena hanya orang sakit ya yang suka bertempur tapi dengan lawan yang lemah, sadis namanya kan. Anda berkelahi kok dengan musuh yang jelas-jelas kalah gitu ya.
itu kan sadis namanya. Atau kalau Anda yang jelas-jelas badannya lebih kecil, jelas-jelas akan kalah, tapi nantang orang besar, itu namanya orang masokis ya. Jadi Anda senang kalau disiksa, Anda senang kalau dikalahkan ya. Ini kan sakit semua. Nah orang yang sehat itu kalau nantang itu ya kira-kira begitu loh, ngelihat siapa yang kira-kira sepadan sama dia begitu ya. Supaya duelnya itu dalam istilah Nietzsche, aku suka duel tapi duel yang loyal. Ya. Kalau dalam terminologi Eropa itu kan kalau orang mau berduel itu kan senjatanya harus sama, ya tidak boleh Jadi ditentukan dulu malam sebelumnya. Kita ketemu di mana, jam berapa, saya dengan siapa, kamu dengan siapa, senjatanya apa, ya. Jadi baru kemudian nanti setelah saling memunggungi, berjalan berapa langkah, baru nanti boleh nembak begitu ya. Nah itu adalah duel yang loyal dan dengan senjata yang sama. Jangan yang satu pakai pistol, satunya pakai brand misalnya gitu ya. Ya itu nggak loyal namanya. Satunya pakai pisau dapur, satunya pakai samurai. Nah ini tidak loyal. Jadi bisakah kita membayangkan bahwa ada juga kebahagiaan dalam sebuah pola pencarian, pengembaraan, perang, ya, konflik yang seperti itu ya. Bukan konflik dalam arti untuk menindas, untuk memenangkan ya, tetapi sebagai sebuah pencarian ya. Ya, saya kira itu aja jawabannya ya. Bisakah kita membayangkan bahwa barangkali untuk Nietzsche kebahagiaan seperti itu? Nietzsche ini adalah salah satu orang yang mengilhami Foucault ketika dia berbicara tentang kuasa. Ya, mungkin bisa sedikit dielaborasi tentang kuasa, konsep kuasa di dalam pemikiran Nietzsche. Saya tidak begitu paham dengan Foucault, tidak banyak membaca Foucault juga. Tapi saya kira Foucault pun paham ya bahwa kuasa bagi Nietzsche soalnya bukan untuk menguasai orang lain. Ya, jadi kuasa kan bagi Foucault kan lebih sesuatu yang muncul karena jaringan begitu ya. Dari semacam kompleksitas jaringan itulah yang terpisah-pisah itu lalu muncul yang namanya fenomena kuasa. Bagi Nietzsche saya kira kuasa satu bukan untuk menguasai orang lain, dan kuasa dua artinya lebih bagaimana kita manusia yang adalah kehendak itu selalu harus mengutuhkan diri, dan mengutuhkan diri artinya selalu ada sebuah bagian yang menjadi penguasa bagi bagian lainnya. Ada semacam ketuanan yang mesti menguasai dimensi budak-budak dalam diri kita. Ya, jadi kuasa adalah lebih dalam arti itu bagaimana Anda menyatukan kehendak, artinya menyatukan diri kita supaya kita menjadi orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Ya, tentu orang sakit juga menyatukan kehendaknya. Ya, tetapi kesatuan kehendak orang sakit adalah biasanya kesatuan eksternal. Ada sesuatu yang menyatukan. Sementara kesatuan kehendak orang yang sehat adalah kesatuan yang internal dari dalam diri sendiri. Saya ingin tanya justru untuk kesatuan internal yang disebutkan Romo itu. Bukankah kesatuan internal itu adalah salah satu wujud daripada dominasi tubuh? Bagaimana kuasa itu bermain bukan di tataran eksternal, tetapi dia masuk ke dalam tubuh dan menciptakan dominasi yang kalau saya lihat hampir serupa dengan statement Romo bahwa itu bermain di tataran internal. Ya, bagi Nietzsche tubuh, jiwa itu tidak ada perbedaannya ya. Jadi tubuh adalah jiwa, jiwa adalah tubuh, rasio adalah tubuh begitu ya. Jadi berbeda dengan ketika Foucault mengatakan dominasi tubuh ya. Itu maksudnya apa Foucault? Saya nggak tahu. Tapi harus persis ya dengan maksudnya Foucault. Tapi kalau untuk Nietzsche dominasi tubuh yang artinya adalah dominasi rasio, yang artinya adalah dominasi jiwa, yang artinya adalah dominasi kehendak, sama saja ya. Itu artinya ketika kita bisa menyatukan diri kita, maka dia mengatakan bahwa dalam diri manusia, dalam diri kehendaknya selalu ada yang namanya affect des commandos. Ya. Jadi ada semacam sentimen ya, affect ya, semacam gerak naluriah yang mengomando, yang memerintah. Ya. Memerintah siapa? Memerintah dirinya sendiri tentu saja. Ya. Artinya memerintah jiwanya, memerintah tubuhnya, memerintah rasionya ya. Jadi satu. Hanya kemampuan affect des commandos ini untuk menyatukan diri ini kan
bisa berasal dari dirinya sendiri, tapi bisa juga berasal dari orang lain. Berasal dari, misalnya begini loh, Anda sedang, katakan ini, kalau ini orang sakit ya, orang yang loyo, orang yang tidak punya semangat ya, udah kayak sayur saja begitu, kayak bayam gitu ya, hanya di rumah tiduran begitu ya, tidak ada greget ya, tidak ada niat apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa. Tapi begitu Anda mendengar, si ibu sana itu sekarang rajin juga loh, wah, langsung ada, waduh. Wah, kalau rajin juga berarti nanti jadi cakep dong, jadi cantik, jadi begini, langsung ada. Wah, kalau begitu saya juga harus jogging nih. Saya harus mulai ikut fitness, saya harus mulai ikut. Ya, tiba-tiba Anda tersatukan, Anda punya motivasi, Anda melakukan sesuatu bukan karena Anda sendiri, tapi karena ada orang lain ya yang menyatukan Anda. Ya. Atau seperti biasa kan banyak orang yang biasa-biasa saja itu sebetulnya ya tidak ada niat untuk melakukan apa-apa gitu ya. Tapi ketika ada musuh bersama, ketika ada fenomen sesuatu yang lalu dianggap sebagai kambing hitam, dianggap apa, lalu orang lalu tiba-tiba mengutuhkan dirinya menjadi subjek, menjadi seseorang begitu ya. Padahal kalau tidak ada itu, ya sudah, dia kayak bayam aja. Nah, orang yang memerintah diri sendirinya adalah dia tidak butuh itu, ya, rangsangan-rangsangan dari luar itu. Tapi dia selalu berusaha mengutuhkan dirinya, ya, mengkaoskan dirinya, mengutuhkan dirinya. Ya. Seperti seorang seniman yang pada level tertentu dia nggak butuh yang namanya saingan, ya, dia nggak butuh yang namanya kebaruan ilmu atau informasi mutakhir tentang ini atau tentang itu. Enggak, dia dari dirinya sendiri. Orang seperti Picasso, dia bosan dengan media logam, lalu saya coba dengan kertas, gitu ya. Dia bosan dengan kertas, saya coba dengan media kayu gitu ya. Dia selalu berusaha mengkaoskan dan mengkosmoskan ya dirinya sendiri, lepas dari ada tidak adanya rangsangan eksternal. Gimana? Bukankah itu suatu perwujudan daripada permainan ideologi, Romo? Ketika kita mungkin kita melihatnya itu sebagai kemampuan kita untuk menyatukan diri, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah hasil daripada perjalanan panjang yang menembus ke dimensi ideologi seseorang. Ya bisa jadi begitu, tapi bisa jadi juga enggak kan. Apa yang mewajibkan bahwa orang yang bisa mengkosmoskan diri itu selalu harus hasil dominasi? Dari mana bisa yakin seperti itu? Maaf Romo, saya sebenarnya menanyakan hal ini berangkat dari kegalauan saya sendiri ketika saya melihat di dalam teori-teori organisasi hal seperti ini yang dilakukan dan mereka membahasakannya dengan nama budaya, dengan nama values. Tapi sebenarnya ya, untuk Nietzsche kan jelas, dia beyond good and evil. Ya. Satu value yang universal, membudaya, ada di seluruh umat manusia, juga kalau ada di planet lain ya. Saya kira adalah pedoman mengenai yang baik dan yang jahat. Udah, ya. Itulah dasar dari semua yang namanya value, kebudayaan, seni, moral, filsafat, ya. Semua itu dasarnya adalah yang baik dan yang jahat. Dan Nietzsche, pretensi dia paling enggak beyond good and evil. Ya, jadi kalau kita mengikuti secara konsisten cara berpikir Nietzsche ya, bagi dia mungkin ya bahwa ada orang-orang yang bisa beyond budaya, beyond dominasi ya, bahwa faktanya mungkin dengan posmo, dengan banyak ideologi sekarang itu diceritakan seperti itu ya kalau Anda percaya silahkan begitu ya. Tetapi kalau mengikuti Nietzsche, nah, Ubermensch itu memang masih dinantikan begitu loh, tapi dia berharap bahwa itu ada. Ubermensch ya, manusia yang melampaui. Jadi manusia yang dalam bayangannya Nietzsche yaitu yang orang yang mampu mengutuhkan dari dirinya sendiri itu.
Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya, sudah menembus hujan segala macam. Kita bertemu Sabtu depan lagi. Terima kasih.